berbeda, berbeda itunya. Apa yang keluar dari perintah Bapa, maka organisasi itu akan mereka lakukan. Artinya, misalnya Bapak punya teman, ya contohnya. Ya, itu sudah dibantah oleh Yesus sendiri, Bang. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu pengakuan Yesus loh. Berarti ada yang keliru di sini. Mungkin saja Yohanes itu keliru kalau dipaksakan bahwasanya sebenarnya cuman yang Bapak bilang tadi itu adalah sambungan dari jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Iya. Terus baru ada lanjutan, dan aku bukan atas kehendakku sendiri. Iya. Okay. Itu sudah jelas itu. Nah, sekarang itu kalau gini sederhananya, Bang. Mohon maaf, kita ambil analogi. Misalnya saudara merubah diri menjadi perempuan, ya, menjadi seorang perempuan. Anda yang punya kuasa merubah diri Anda menjadi perempuan. Perempuan ini adalah Anda. Maka perempuan ini berkata, aku datang berubah menjadi perempuan atas kehendak siapa? Atas kehendakku sendiri. Kan begitu. Karena Anda yang tadinya laki-laki merubah diri Anda menjadi wanita. Maka wanita ini mutlak dia akan mengaku, aku datang atas kehendakku sendiri. Begitu juga Tuhan. Ketika Tuhan yang berkehendak menjadi manusia, maka manusia ini adalah Tuhan. Maka manusia ini akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi Yesus tidak begitu. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang menjadi manusia ini bukan. Sorry. Saya tambah sedikit Kak Zuma. Halo. Kita bukan nal. Tetapi semua kuasa, tanda-tanda, mujizat yang dimiliki oleh Yesus, sedikit lagi, yang dimiliki oleh Yesus ternyata menurut kitab saudara, mohon maaf ini. Baik. Oh iya, masih jelek signalnya. Sorry. Iya. Jadi semua yang ada pada diri Yesus, segala kuasa yang dimiliki Yesus, segala mujizat yang dimiliki oleh Yesus, segala kekuatan dan tanda-tanda yang dimiliki oleh Yesus, ternyata pada endingnya nanti dilepaskan oleh Yesus kembali dan diserahkan kepada yang mengutus dirinya. Di mana itu tertulis? Di dalam 1 Korintus 15 nomor 24. Kemudian tiba sudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuatan dan kekuasaan. Berarti ada masa kesudahan di mana Yesus akan mengembalikan semua aspek yang dia miliki kepada bagaimana? Kepada Tuhan Bapa, gitu, Pak. Iya. Ada masa di mana Yesus penjelasan nih bagaimana omong salah-salah nih. Kakak gini Kak Zuma. Gini ya. Iya. Kalau tentang Tuhan Yesus Cika, bentar. Cika, kamu diam dulu, biar dijawab dulu sama Bang Zuma. Diam dulu, oke? Lanjut Bang Zuma, silakan. Iya, jadi data ini kalau Anda ingin bantah ya jangan bantah saya. Data yang Anda bantah 1 Korintus 15:24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, diserahkan kekuasaan itu. 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, di bawah Dia yang
telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi tinggal ada Allah. Karena Yesus sudah ditaklukkan, tidak lagi dia sebagai Yesus. Nah, kemudian di dalam 1 Korintus 11 nomor 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Yesus adalah Allah. Makanya Jangan tambah lah. Kepala dari Yesus tidak ada itu, tidak ada. Saya tidak membaca kepala dari Yesus adalah Allah. Itu perkataanmu yang menambahkan itu. Kepala dari Yesus adalah Allah. 1 Korintus 11 nomor 3 itu sudah terjemahan baru. Nah, itu khawatir saya kalau Anda nggak baca gitu ya. Itu udah jelas itu. Makanya dikatakan Yesus terakhir 30 detik. Terakhir, Bang. Jangan tambah. Soalnya jangan tambah. Apa yang tidak ada, Bang? Apa yang tidak ada? Tidak ada yang mengatakan Allah Yesus Kristus kepalanya Allah, tidak ada. Itu tambah. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Ayatnya mana? Korintus berapa? 1 Korintus 11 nomor 3. Tolong Anda baca sebelum saya pamit. Silakan. Ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Gimana? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Ada, Pak, ya? Berarti kepalanya Yesus Kristus adalah Allah. Berarti kita harus melalui Yesus baru ke Allah, kan? Benar, betul, kan? Betul. Iya, kan? Betul. Betul sekali, betul. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Sudah. Jika dulu ya, biar dilanjutkan. Kamu tuh penjelasannya tuh kayak lari sini, lari sana. Saya sudah mengatakan betul. Saya sudah mengatakan betul. Apa yang salah? Berarti kamu diam dulu, Cika. yang kita percaya Yesus adalah kalau Yesus yang Anda percaya, maka Yesus hanya didudukan sebagai utusan atau pengutus. Ayo, Bu. Kalau Anda percaya Yesus, dia mengatakan dirinya utusan atau dia adalah pengutus? Ayo, yang jujur. Yesus adalah utusan. Memang Yesus itu utusan dari Allah. Udah selesai berarti. Dengar baik-baik. Tapi yang kamu ngomong tadi, kalau ini yang kita sembah itu ini apa? Anaknya manusia, itu salah. Hei, kamu dengar. Yesus ini Allah kasih turun anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke rahim orang yang suci, yaitu Maria. Nah, terus dengar. Ya. Kalau anak manusia itu berarti Maria itu kan kawin dengan Yusuf. Ini Maria ini masih suci. Makanya makanya Allah menurunkan supaya umat manusia percaya kalau Allah itu ada, Tuhan Yesus. Maka dia menurunkan anaknya yang tunggal. Terus jadi gini ya. Iya, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa kok itu meong-meong kiri kanan? Memang ini manusia. Yesus itu adalah utusan. Kamu dengar, makanya tadi kamu bilang itu Tuhan Yesus itu anak manusia, itu memang salah. Dengar ya. Masa iya Yesus sendiri mengakui dirinya anak manusia, masa salah? Iya, itu Roh Kudus. Coba tunjukkan satu data dari Yesus mulutnya mengaku dia adalah anak Allah. Ada nggak? Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia, dan itu ratusan kali dia menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Iya, dia kenapa anak salah? Itu kan
Iya kan, karena dia kan di rahimnya manusia, ya kan? Di rahim orang yang suci, itu namanya Maria kan? Iya, Iya kan? dia makanya Yesus mengaku sebagai anak manusia kan? Dengar baik-baik. Dia tuh Roh Kudus. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Memang. Oh, yang mana lagi ini yang mana yang benar ini? Dia itu Roh Kudus atau dia manusia ini? Dia tuh Roh Kudus. Tapi Ayo, kamu Ibu. tuh baca Alkitab dengan baik, dengan sepenuhnya. Bila perlu kamu tuh baca Al-Quran dengan baik juga. Tidak Kamu mungkin tuh dia ngerti. Roh Kudus, Bu. Nggak mungkin. Kamu dengar ya, kamu dengar. Bu, Yesus Dia itu tuh kudus. dia tuh Roh Baca Kudus, makanya 19. sembah dia. Benar yang kau katakan, lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka akan Roh Kudus. Betul? Iya. Iya, betul. Kamu kan bilang tadi, Iya. kalau gini, Tuhan Iya. Yesus kan memang anak manusia, itu karena dia datang di rahimnya perempuan suci kan? Makanya Iya. orang bilang itu anak manusia. Itu Yesus menurut bukan orang. manusia. Yesus sendiri yang mengaku dirinya sebagai anak manusia. Iya, saya tahu. Terus apa yang salah? Tapi kan Roh Kudus itu dia tuh Roh Kudus yang datang ke dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak ada Yesus mengaku dirinya Roh Kudus, Ibu. Jangan tambah-tambah, tidak bagus itu. Yesus dalam Yohanes 16 mengatakan dia dan Roh Kudus itu beda. Makanya dia harus pergi supaya Roh Kudus itu datang. Ya ampun. Yohanes 16 coba Anda baca mulai dari nomor 7 sampai nomor 15. Iya. Tapi begini, Pak. Iya, silakan. Yesus tuh adalah firman Allah yang hidup, yang datang ke dunia untuk Salah. Data, Bu. Pakai Salah. data. Datamu mana? Datamu mana? Diam dulu yang lain, Bang. Diam. ini Bang, kita Bang, percaya Salah, percaya Bu. kepada Yesus. Yang mengatakan Yesus itu adalah firman salah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Betul. Itu betul. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Tanpa kalau melalui tidak aku. melalui aku. Betul. Nah, Yesus ini jalan atau tujuan? Maksudnya? Ya, saya tanya. Tadi Ibu membaca perkataan Yesus, makanya saya balik nanya, Yesus ini jalan atau tujuan? Akulah jalan dan kebenaran. Kamu ngerti? Jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Tidak ada sekarang seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Berarti kamu harus sembah Tuhan Yesus juga. Kenapa bisa disembah jalannya? Dia jalan. Yang disembah di situ adalah Bapa. Dia hanya jalan menuju kepada Bapa. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus itu yang harus kita lalui. Nah, Yesus menunjukkan dirinya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kenapa dituhankan? Berarti kamu percaya kan kalau Tuhan Yesus itu ada? Saya percaya Yesus itu rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan. Iya, saya tahu. Tapi kamu Ibu percaya Yesus itu Tuhan, beda lah. Sekarang saya tanya kamu, jangan sampai Isa kamu dengan Yesus kita beda. Ya memang beda. Oh iya, memang betul. Iya. Yesus itu orang dari mana Yesus itu? Kalau kita mau dudukkan perkara yang sesungguhnya, ya, tidak ada orang Yahudi bernama Yesus, nggak ada. Saya pikir jawaban kamu seperti orang-orang lain di sana yang bilang ini Yesus dengan ini Isa itu sama. Saya pikir jawaban kamu tuh sama seperti mereka. Seumur-umur Al-Quranul Karim diterjemahkan tidak pernah menuliskan nama Yesus. Tapi kitab Anda pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu bernama Isa. Di Al-Quran tuh dong Yesus Isa itu lahir di pohon kurma. Betul. Nah, dan itu ada faktanya. Ada faktanya. Ya, tahu kan tidak sama dengan Yesusnya kita kan?
Ya tidak, emang tidak sama. Yesus bagi Anda adalah Tuhan, bagi kami Isa adalah utusan Tuhan. Nah, yang jadi masalah sekarang ternyata selidik punya selidik, Yesus pun mengaku sebagai utusan Tuhan. Ayo, yang mana yang salah ini? Iya, toh Yesus adalah jalan. Utusan, Kak. Boleh saya jawab? Silakan, silakan. Berbicara tentang utusan, kalau dari dulu itu setiap nabi atau setiap imam berkata itu Allah berkata begini, Allah berkata bla 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 bla, ini perintah-perintah Tuhan, ya toh. Tapi Yesus sendiri semenjak dia mengajar, dia selalu berkata, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Itu selalu diajarkan tentang hal-hal itu. Berkata kepadamu itu tentang apa? Yang tadi yang saya bilang, dia selalu mengajarkan tentang kasih. Yang paling utama dalam praktek kehidupan yaitu kasih. Ya, kalau kamu punya kasih, kamu tidak mungkin benci kepada sesamamu. Kalau kamu punya kasih, kamu tidak mungkin mencuri. Itu yang diajarkan sebagai teladan. Itulah tadi yang dikatakan jalan. Selalu banyak orang yang bertanya, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ketika Allah menyampaikan tentang kasih, kamu akan menuju kepada Allah. Karena kata Yesus di sini, artinya Allah menyertai umat manusia, Allah menolong umat manusia, Allah membebaskan umat manusia dari dosa. Karena kita tahu tadi bahwa dosa adalah kematian. Tidak ada seorang pun yang datang yang menyelamatkan dirinya sendiri kecuali Allah sendiri yang datang menyelamatkan. Kalau kita berbicara tentang penyelamatan, dulu di zamannya Abraham, di zamannya Musa, ketika mereka berbuat kesalahan, umat Allah berbuat salah kepada Allah, mereka datang untuk membawa korban. Korbannya apa? Korban yang tidak bercela dan yang tidak bercacat. Yesus Allah datang dengan korban yang tidak berdosa, tidak bercela dan tidak. Artinya setiap dosa harus harus dikasih imbalan, yaitu darah. Kalau dulu darah domba, sekarang darah Yesus untuk menebus. Di Islam ada mengajarkan tentang kasih, kan? Di Islam ada mengajarkan tentang kasih. Silakan Bunda. Bentar ya. Pak Joel, silakan. Oke. Jadi Anda mencoba untuk melembutkan suara Anda supaya nampak kasih gitu. Oke. Anda menebarkan sabar. Anda menebarkan kasih, bicaranya santun, sopan, attitude-nya luar biasa. Oke. Saya tertarik gitu loh, Pak. Saya tertarik dengan Anda gitu. Anda begitu baik, bahasanya lembut dan seterusnya. Kan gitu ya. Nah, sekarang saya tertarik dengan ajaran Anda nih. Saya mau jadi pengikut Anda misalnya. Karena Anda begitu kasih. Tapi setelah saya menjadi pengikut Anda, saya diajarkan menyembah kepada sesama manusia. Lalu kemudian saya diajarkan mengimani tebus dosa dengan mengimani pembunuhan terhadap manusia. Apakah kasih yang seperti ini bisa membawa saya ke surga? Oke, saya tanya balik. Ini udah bagus ini. Kasihilah musuhmu. Sabar dulu, Pak. Sabar. Kasihilah musuhmu dengan segenap hatimu. Oke, bagus sekali ajaran itu. Tapi apakah ketika saya ikut agama ini, ajaran ini membuat saya menjadi manusia yang menyembah kepada manusia dan meninggalkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, maka saya diselamatkan? Mana dalilnya? Menyembah manusia adalah keselamatan. Di mana dalilnya? Oke, sekarang saya tanya balik. Ketika saya melihat kebenaran yang Anda sampaikan, yang Anda jabarkan, lalu saya mengikuti Anda untuk menyembah Allah yang Anda akui seperti itu, toh. Lalu ketika saya mengikuti, ternyata mengajarkan tentang membunuh, apakah itu hal yang harus melakukan kasar seperti itu? Apakah hal itu baik atau tidak? Jadi gini, Pak, ajaran membunuh itu ternyata kalau kita melihat di dalam agama Anda itu adalah ajaran baik. Kenapa? Berkat pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Romawi terhadap anak Maria, manusia sedunia terselamatkan. Betul atau tidak?
Oke. Betul. Betul atau tidak, Pak? Itu membunuh Betul atau tidak, orang Pak? yang berdosa atau yang tidak berdosa. Betul, Pak ya? Dia membunuh orang yang berdosa. Membunuh orang yang tidak berdosa, Pak. Yesus itu adalah manusia suci. Yesus itu manusia benar. Kenapa dibunuh? Ya. Karena manusia karena apa? dunia tidak menerima kebenaran. Oke. Dunia tidak menerima kebenaran gimana, Pak, maksudnya? Dunia tidak menerima kebenaran, setelah itu membunuh anaknya orang gitu. Anak sematawayang yang dibesarkan seorang diri tanpa suami itu boleh dibunuh karena mau diselamatkan dunia ini. Gitu maksudnya, Pak? Iya. Kamu baca di Yohanes 4 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya, silakan. Barang siapa yang percaya, terus? Oh, dengar dulu. Alah, jangan langsung itu. Yohanes 3 ayat 16. Saya baca. Iya. Silakan Anda bacakan. Ingat, Pak ya, habis ini Anda baca ayat yang ke-36-nya ya. Oke, nanti saya baca. Oke, silakan. Nih, Ya. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, dan hidup yang kekal. Oke. Baik. Percaya kepadanya. Tunggu, sabar. Percaya kepadanya. Nya di sini siapa? Ya, kepada Dialah ya Yesus yang dimaksud itu. Kepada Yesus. Oke. Berarti kita harus percaya, Pak. Berarti kita harus percaya kepada Yesus, betul? Nah, betul. Oke. Sekarang Anda menuhankan Yesus. Mana ajaran Yesus yang Anda percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia? Mana ajaran Yesus? Kalau Anda percaya kepada Yesus sampai Anda menyembah Yesus, mana ajarannya supaya Dia dituhankan? Tolong bantu saya untuk menemukan itu. Di mana itu? Maksudnya? Anda kan katanya Apanya maksudnya? Tuhan mengaruniakan anaknya. Setiap orang yang percaya kepada anaknya maka akan memperoleh hidup. Nah, sekarang kepada Yesuslah orang itu harus percaya. Mana ajaran Yesus yang harus dipercayai bahwa Dia adalah Tuhan? Oke, kembali kepada pertanyaan Ibu tadi. Mana ajaran Islam bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran kasih? Saya bacakan ayatnya. Ada bertaburan ayat, bahkan dalam Al-Quran ada surat kasih sayang, Ar-Rahman. Di kitab Anda tidak ada. Kalau Anda bandingkan antara kata bunuhlah dengan kasih, di dalam agama Anda hanya ada 2 perintah kasih, 2 ayat, 2 dalih. Pembunuhan itu lebih banyak dalilnya. Al-Quran, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Husil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil, yang bodoh. Ada nggak data seperti ini di kitab saudara? Jadilah pemaaf. Ada nggak? Itu satu. Kedua, dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 43, walaman sabara wa ghafara inna thalika lamin aswal lamin saya lupa ayatnya ya, mohon maaf. Di situ dikatakan oleh Allah, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ini perintah dari Allah. Oke, kemudian ada juga ayat yang mengatakan begini, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'a mithluha faman afa wa aslaha fa akhruhu ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat jahat. Jelas. Apakah ada ayat seperti ini dalam kitab saudara? Tidak akan Anda temukan. Kemudian Al-Quran juga menerangkan begini, qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun.
Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan manusia-manusia yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ada ayat begini dalam kitab saudara? Katakanlah kepada orang-orang Islam, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kami bukan cuma orang jahat yang kami maafkan, yang kami kasihi, tetapi semua orang yang tidak menyembah kepada Allah. Ini ayatnya. Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14. Kalau di kitab saudara hanya kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Ingat, musuh dalam bahasa Ibrani itu ada Satan. Satan artinya setan. Apakah setan bisa dikasihi? Kalau dilihat penjabaran saudara, musuh itu adalah mereka perampok, pelacur, kemudian pemburit, kemudian narkoba, pembunuh, perampok. Itu musuh kita. Oh, itu mau dikasihi katanya. Musuh penjajah datang, menjajah, merampas, membunuh negara rakyat Indonesia, mau dikasihi? No. Bukan kayak begitu. Al-Quran menjelaskan, "Wabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wa nasu hazzam mimma zukkiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inah minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Tetapi mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Apa kata Allah? Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Disuruh Allah mengatakan begitu. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Ini Allah yang mengatakan, fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Nah, kalau di kitab saudara, ajaran kasih, yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Kalau di Islam, la ikraha fid din. Kalau Anda sudah disampaikan Anda tidak mau, la ikraha fiddin, jangan kau paksakan mereka untuk masuk ke dalam agamamu, fiddin, agama Islam. Kalau di tempat Anda, yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Wah, bahaya itu. Saya kira gitu teman-teman sekalian. Ini udah teriak-teriak, ini teman kita di sebelah ini ada yang mau kayaknya selangkah menuju hidayah. Di room siapa, Bang? Blokir permanen kali. Oh ya, ternyata beliau lama menunggu, akhirnya dia pamit, dia jadwalkan besok. Oke, kita lanjut di sini. Sediakan kopi teman-teman. Barakallah. Lanjut. Kopi lanjut. Silakan. I love you full. Bang Andi kemana Bang Andi? Udah balik kemarin. Nggak, dia lagi ngopi dulu dia. Biarin, lanjut Guru Nadia. Silakan lanjut Bang Zuma, silakan. Ya, saya kira udah jelas itu ya. Silakan Pak Joel. Saudara-saudara saya. Boleh tanya lagi? Pak Joel mau tanggapi atau begitu Cika, silakan. sempurna. Boleh tanya. Oke. 30 detik, Bang. 30 detik. Mohon maaf. Silakan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu mengajarkan kasih dan Yesus itu menggenapi semua itu, saya katakan kepada saudara yang tadi, kasih itu adalah mengajak manusia kepada kebenaran. Bukan cuman, selamat pagi Pak, terima kasih telah datang ke kami. Aduh, kami pamit dulu ya Pak, permisi, tabik lompo kareng. Bukan begitu yang diajarkan kasih. Begitu dipukul, budubuk, waduh, pukulannya kok terlalu kencang Pak, tapi nggak apa-apa, sakitnya aku rasakan, semoga menjadi berkah. Bukan begitu yang diajarkan kasih oleh para nabi, bukan. Kasih itu adalah mengajarkan kebenaran kepada anak keturunan agar tetap patuh setia menjalankan perintah Tuhan. Ingat, Yesus menekankan dalam Matius 5. Di Alkitab Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat yang terhina di hadapan Tuhan di kerajaan langit. Ya. Jadi kalau mengajarkan menghilangkan ajaran Torah meskipun yang paling terkecil, lalu diajarkan juga kepada anak cucu kita,
kasih itu. Itu adalah ajaran kezoliman, bukan ajaran kasih, itu ajaran zolim. Kenapa? Sudah tahu menghilangkan setitik dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil itu adalah menempati tempat terendah, diajarkan anaknya juga, diajarkan istrinya juga, secara turun-temurun, diajarkan orang lain. Itu bukan ajaran kasih, itu ajaran zolim. Ya. Demikian, silakan. Oke. Yang menurut kakak, ajaran yang di luar hukum Taurat yang diajarkan itu seperti apa? Begini, kalau kami umat Islam, kami memahami bahwa hukum Taurat itu berlaku untuk Bani Israel. Ya sabar dulu, sabar. Berlaku untuk Bani Israel. Tidak berlaku di luar Bani Israel. Itu kaidah di Islam. Nah, yang bermasalah Berarti tidak ada Taurat di Al-Quran. sekarang, kalian mengaku sebagai pelanjut. Tapi kenapa hukum Taurat apa yang tidak ada di dalam Al-Quran? Ada dalam Al-Quran, berupa syariat, jelas itu. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika teman Kristen mengaku sebagai pelanjut dan ikut Yesus, Yesus itu adalah orang yang taat melaksanakan hukum Taurat. Di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:12, jikalau percaya kepadaku, jika engkau kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan ketika Anda sebagai pengikut Yesus, maka Anda harus mempraktikkan hukum Taurat. Maka Anda harus menjadi orang yang hidup takluk di bawah hukum Taurat sebagaimana Yesus. Tapi kan tidak. Ya, itu masalah, Bung. Silakan. Hukum Taurat yang seperti yang di dalam Quran itu seperti apa sih? Cek. Udah. Tadi putus-putus, ini udah. Hukum Taurat yang seperti yang di dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran itu seperti apa, Kak? Coba. Ayo silakan. Cek. Ya, bagus Bang. Lanjut bagus. Gurunda. Bagus bang, bagus. Bagus Gurunda. Ya, lanjut. Coba yang Iya. lain lah, coba penjelasan aja kalau kurang error, kalau error jaringannya. Untung Iya, jaringan gimana, yang gimana? error. Saya tanya Iya, gimana, apa namanya? Cek. Gimana Kak yang hukum Cek. Taurat menurut Al-Quran? Iya, gimana? Saya tanya Besari suaranya bagaimana Bang Jul. hukum Taurat- Besari suaranya. Bagaimana hukum Taurat dalam Al-Quran? Ya, Bagaimana dalam Al-Quran hukum itu, oke. Sorry, jaringanku masih error ini. Cek. Silakan, Kak. Udah bagus Bang. Lanjut, Udah lanjut. bagus. Oke. Yang pertama yang saudara harus, Silakan. oke, baik. Yang pertama yang harus Anda pahami, Al-Quran menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa katabana lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Sa'urikum daral fasiqin. Kami telah tuliskan untuk Musa pada loh Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka Allah berfirman kepadanya, berpegang teguhlah kepadanya wahai Musa, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa dan juga kepada kaumnya Bani Israel agar berpegang teguh kepada hukum Taurat. Dan ini seirama dengan Yeremia 31 sampai 33. Jangan dulu copot di ayat Alkitab. Itu Kita mau yang tanya. jangan sensi Bang. Sama-sama kita bukan punya kitab. Oke. Kemudian ketika saudara berbicara mengenai Al-Qur'anul Karim, dikatakan bahwa hukum pertama adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Alhamdulillah, Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 163, kami umat Islam itu menyembah kepada Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inilah Tuhan yang disembah oleh para nabi, dan kami tidak pernah menggantikannya dengan makhluk. Ya. Di dalam surah Al-Qasas juga ayat 88 juga diterangkan seperti itu.
Jadi jelas hukum Taurat itu di dalam ajaran agama Islam itu masih diabadikan. Bagaimana kemudian umat Islam diperintahkan diantaranya menghormati kedua orang tua. Itu dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 36. Kemudian dilarang membunuh di dalam surah Al-Furqan ayat 68. Kemudian dilarang berzina. Itu diterangkan dalam Al-Isra ayat 32. Kemudian diterangkan di ayat surah Al-Baqarah, jangan mencuri, kemudian jangan bersaksi bohong, surah Al-Ahzab ayat 70. Lalu kemudian jangan dengki, jangan mengingini hak orang lain, An-Nisa ayat 54. Itu jelas itu. Ada dalam Al-Quran. Dan itu berlaku untuk kami umat Islam. Nah, sekarang permasalahannya Anda ini dari mana? Apanya yang dari mana? Kok Kristen ini Kristen ini dari mana? Ya dari Kristus lah, dari Yesus lah. Kan udah nikmati kok, nggak apa-apa. Ingat ya, Yehezkiel 66. Santai. Oh, iya, Yehezkiel 66. Menciptakan itu. Yehezkiel 66 jelas sekali diterangkan orang yang makan babi akan dilahap dengan api. Itu jelas itu ya. Ada lagi satu dalilnya, Gurunda ya. Di Yesaya itu babi dan tikus binatang yang menjijikkan. Ih, jijik. Lanjut. Dan orang yang memakannya? Bunda Rahma mau kasih nih kalau mau. untuk ibu aja. Masalahnya Yesus pernah memasukkan setan ke dalam babi. Jadi orang yang makan babi, orang yang menelan setan. Barangkali begitu logika leluconnya, kan gitu ya. Silakan. Ya, itu kan tadi selalu dibacakan setiap setiap kalimat yang kakak ucapkan itu selalu dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran seperti itu ya. Apakah Allah itu hanya mengerti satu bahasa saja atau bagaimana? Tidakkah kita bisa, kalau kita ucapkan ya Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini, adakah harus dalam bahasa Arab atau bagaimana kak menurut kakak? Enggak, bukan gitu. Apakah jadi Allah satu bahasa? Allah Subhanahu wa taala justru menerang. Silakan kak. Suara saya kedengaran nggak nih ya? Suara saya kok gangguan? Kedengaran Guna. Kalau nggak kedengaran besar. Kalau nggak kedengaran nanti kami sampaikan. Kedengaran Guna, silakan. Ya, Jaringan ke malam ini kelihatannya batuk-batuk ya. Udah. Boleh Anda baca, sorry. Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah Subhanahu wa taala jelas sekali mengatakan bahwa Dialah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kita harus pakai bahasa Al-Quran itu dalam bahasa. Sabar Bang. Saya harus menjelaskan ke Abang supaya Abang paham. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Surah Ar-Rum ya, wa minal ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Jadi Allah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kalau Anda mengatakan apakah Allah cuma mengetahui? Tidak. Allah lah justru yang menciptakan seluruh bahasa itu. Lalu kenapa harus orang Indonesia selalu bahasa Arab? Oke, kenapa harus demikian? Kenapa harus demikian? Karena kita manusia ini harus mengetahui firman Tuhannya. Kita tidak butuhkan kemudian perkataan manusianya. Perkataan manusia itu adalah terjemahan. Perkataan Allah itu adalah apa yang diterima pertama kali oleh utusannya. Jadi kalau misalnya Rasulullah Muhammad SAW menerima firman dari Allah, maka firman dari Allah itu kudu wajib hukumnya sampai dilestarikan sampai kepada siapapun. Supaya rasanya
nilainya, muatannya bisa diketahui. Nah, kalau seperti Anda sebaliknya, Anda memiliki terjemahan di mana direvisi setiap saat. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjemahan yang Anda punya itu sudah sesuai dengan firman yang diterima pertama kali oleh yang menerima? Sekarang saya tanya, bagaimana dengan teman-teman? Ada jawaban atau tidak ada jawaban? Sabar. Ada jawaban atau tidak ada jawaban, Bang? Apanya? Dari pertanyaan saya barusan. Pertanyaannya, Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjemahan itu sudah sesuai dengan wahyu yang diterima oleh orang yang pertama kali menerima wahyu tersebut? diterjemahkan supaya kita mengerti. Orang-orang, tidak mungkin orang-orang yang misalnya. Bagaimana Anda bisa tahu? Bagaimana Anda bisa dengar dulu? Iya, bagaimana Anda bisa tahu bahwa terjemahan yang Anda punya itu sudah sesuai dengan original teks pertama kali yang diwahyukan oleh yang menerima pertama kali, kalau itu wahyu? Silakan. Sebenarnya hampir sama pertanyaannya sih, kalau kita mau balik lagi. Enggak sama, beda. Menerjemahkan. Tadi saya ditanya, contoh ya, contoh. Begini. Bagaimana saya bisa tahu bahwa di dalam surah, saya kasih contoh, Bang, saya kasih contoh. Bagaimana saya bisa tahu bahwa terjemahan Al-Quran di tahun 2023 seperti dalam surah Ar-Rum ayat 22 yang saya bacakan tadi, dan di antara tanda-tanda putus-putus suara, Bang. Waduh. Signalnya kurang. Suara bagus sebenarnya penjelasan, tapi putus-putus. Jadi jaringan, kita yang jaringan mungkin lagi di perjalanan tuh. Dari tadi kok putus-putus suara, jadi Sabar, Bang. Ini kondisi teknis. Sabar ya, Bang. Masih lampu merah, sabar. itu adalah berasal dari Rasulullah. Tanya kepada penulis Al-Quran, kemudian para hafiz Al-Quran, penghafal Quran. Ternyata sama semuanya. Jadi cara untuk tadi terpotong, Guru, bisa diulangi. Terpotong tadi berapa detik tadi? Jadi cara untuk mengetahui bahwa terjemahan Al-Quran itu sudah benar, ada original teksnya yang kita lihat. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, halqus samawati wal ard, dia telah menciptakan langit dan bumi. Oh, sudah sesuai. Wa dan min, dari ayatihi, tanda-tanda, halqus sama, halku, dia menciptakan samawa, langit, wal ard, bumi. Oh, sama. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, dari mana Anda bisa tahu terjemahan kitab saudara sudah sesuai dengan original teksnya? ini kan berdasarkan orang yang menerjemahkan. Tidak mungkin orang bodoh yang menerjemahkan. Kalau saya tanya balik, apakah di manakah Alkitab aslinya selain ini? Selain Alkitab yang Anda bilang bahwa ini sudah terjemahan ini sudah dipalsukan. Aslinya seperti apa? Saya tidak mengatakan dipalsukan, Bang. Justru Anda yang punya kewajiban menunjukkan mana original. Kalau berarti kalau sudah, oh iya. Nah, iya, bukan saya, Bang. Bagaimana Abang dengan Muslim yang lain yang jutaan? Oke. Bagaimana dengan Muslim yang jutaan Muslim tidak tahu bahasa Arab? Yang tidak tahu bahasa termasuk Arab. saya, Bang. Saya juga belum mahir bahasa Arab. Saya pasif. Saya jujur aja. Saya belum mahir semahir-mahirnya seperti para ulama, para ustadz. Saya pasif. Bukan saya percaya. Saya bisa baca kitab saya. Saya bisa baca. Wa min ayatihi, saya bisa terjemahkan kata per kata, Bang. Dan sesuai dengan terjemahan. Alhamdulillah. Nah, kalau Anda? Saya bisa baca dengan jelas dengan bahasa Indonesia. Nah, iya, maksud saya bagaimana Anda bisa tahu bahwa bahasa Indonesia itu sudah
Sudah sesuai dengan yang diterima pertama kali oleh penulis kitab saudara? Dari bahasa Ibrani Yunaninya. Karena memang dari sananya, bukan dari semua nabi itu berasal dari. Ya mana kitabnya? Mana bisa Anda tunjukkan kitabnya? Kitabnya yang sudah ori diterjemahkan ke bahasa yang menggunakan Indonesia. Sudah itu makanya kutanya, bagaimana Anda bisa mengetahui ini sudah sesuai? Contoh misalnya di dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Contoh di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya engkau harus menjadikan aku sebagai teladanmu, sebab aku sebagaimana aku juga adalah teladan bagi sebagaimana aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya Allah ya Karim, kenapanya kayak gini ya? Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Padahal di manuskripnya yang pernah saya baca dan mungkin Anda bisa lihat sekarang ini di internet, itu original teksnya tertulis ginomai memites katos kago Kristus, yang artinya jadilah teladan sebagaimana saya juga Kristus. Jadi Paulus juga itu adalah Kristus, maka dia juga harus diteladani. Itu kalau kita merujuk kepada original teks yang aslinya. Ginomai memites Kristos kago Kristos, katos kago Kristos. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Sementara terjemahannya yang sampai sama Anda, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sama enggak itu bunyinya, Pak? Beda. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau terjemahan Anda itu sudah sesuai dengan yang aslinya, kenapa selalu direvisi? Tidak selalu direvisi juga, Bang. Baru tahun ini ada loh Pak revisian barunya 2023. Selalu berarti ulang. Banyak Apa itu? versi. Di mana itu banyak terjemahan? versi, Bang. Ada terbitan baru 2023 ada. Coba Kenapa Anda kontak versi? aja. Versi itu artinya menerjemahkan setiap apanya? Iya, maksud saya gini. Ya, Orang Inggris Iya, maksudnya dalam bahasa Inggris, orang najis. Indonesia berterjemahkan bahasa Indonesia supaya kita mengerti. Enggak Bang, Tahu ini apa dari benar. terjemahan Indonesia ke terjemahan Indonesia juga. Kenapa masih direvisi? Indonesia ke Indonesia. Disesuaikan zaman kali ya. Iya, kan ada terjemahan baru, ada terjemahan lama, ada BIS, ada TCI, ada MIL, ada Silaber. Kan banyak tuh terjemahan-terjemahan ini. Kenapa beda-beda terjemahannya? Memang original teksnya itu banyak berbeda. Shalom. Bingung ya Pak? Bingung Salam ya? sejahtera. Selamat malam. Iya, salam, waalaikum. Ini apa pembahasan ini, brother? Kecil Saya suaranya. kira begitu mungkin saudara saya Tolong bisa mengambil alih sejenak. Saya kayaknya ini ya silakan Bang Sidik. Tafadhal, giliran boleh. Anda mainkan. Kita diskusi dengan baik dengan teman-teman Bang kita. Juma jangan Dengan santai. Bang Juma jangan jalan dulu, Bang Juma di sini aja. Iya, Saya maksudnya di sini, lagi Bu. atur, Iya, saya di lagi sini, atur saya di sini. jaringan. Daripada di Bang tempat Zuma, tegang-tegang di sini aja. lagi atur Iya, jaringan. iya, betul. Iya, silakan. Jaringanku agak alot ini. Saya masih di sini, saya nyimak. Waktu saya masih ada 1 jam lebih. Silakan. Silakan Masih ada 2 Bapak jam boleh. pengikut. Di sini belum ada tema sih. Tema. Berlanjut aja gitu. Saya tidak pernah ngefans sama Zuma. Saya sudah sama Saya- kiamat aja. Saya hanya mau tanggapi tentang teks aslinya ya. Jadi Alkitab itu Ya, Bang Pengikut diterjemahkan. agak deket. Bang Pengikut agak deketin suaranya, Bang Pengikut. Ya, oke. Suaranya agak deket. Coba tes gitu. Halo, tes. Bisa? Nah, segitu Bisa ya, segitu didengar? ya. Mantap. Segitu. Oke. Iya, Makasih. lanjut. Jadi tentang terjemahan itu memang itu selalu direvisi, tapi artinya itu tetap sama, tidak berubah ya dari teks aslinya sampai dia diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa itu saya kira tidak berubah.
kan bahasa itu berkembang, itu sebabnya kita tentunya Alkitabnya itu diterjemahkan. Kenapa itu Alkitab diterjemahkan? Agar semua pembaca itu bisa memahaminya. Misalnya di Indonesia, dia harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kita mau menggunakan bahasa Yunani, sedangkan orang Indonesia tidak paham bahasa Yunani. Tapi ada juga pembandingnya. Ada pembandingnya kitab Alkitab bahasa Inggris tentunya. Ketika kita melihat ini ada kejanggalan, kita cocokkan dengan Alkitab bahasa Inggris. Dengan kita mengambil komparasi ini, kita bisa pastikan oh ini salah atau ini benar. Ya, jadi sekali lagi saya kira Alkitab itu tidak pernah berubah ya. Terjemahannya tetap terjemahan. Itu yang direvisi terjemahannya, tetapi artinya pengertiannya tetap sama. Mungkin itu. Ada yang berubah, Bang? Ada yang berubah? Contohnya seperti apa? Ada kata insya Allah di dalam Alkitab, ada kata assalamualaikum di dalam Alkitab. Kita bisa bandingkan dengan kitab Alkitab bahasa Inggris, ya, ya, kita bisa bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris. Ya, memang. Oke, sebentar, Bang. Pertama kali Alkitab diterjemahkan kan dibantu juga oleh orang-orang Muslim. Jadi mereka mau cari kata yang sama padanannya, jadi kadang mereka menggunakan kata-kata istilah-istilah bahasa Arab. Ya, tapi ada yang berubah. Jadi kenapa kok harus ngambil dari bahasa Arab? Kenapa harus diambil dari kata bahasa Arab? Karena kan itu sudah jadi, itu kan serapan bahasa Arab tapi sudah dijadikan bahasa Indonesia. Jadi kita gunakan itu sebagai bahasa karena sudah dijadikan bahasa Indonesia. Bang, ada kalimat la ilaha illallah juga loh, Bang, di dalam Alkitab. Nggak percaya, Bang? Ya ada kan? La ilaha illallah itu kan bahasa Arabnya. Itu bahasa Arab. Di Arab Ya, juga Tapi banyak ada orang Tuhan Kristen selain kok. Allah. Jangan Iya, tiada Tuhan selain Allah. Itu ada. Rasul Paulus saja menyebutkan kata itu. Ada. Tiada Tuhan selain Allah, atau Allah Tiada Tuhan. hanya Allah adalah satu-satunya ya. Tiada Tuhan selain Oke, Allah. saya mau uji logika Anda. Saya mau uji. Kalau kata satu-satunya itu terminologinya apa ya? Satu-satunya ya, tiada Tuhan selain Allah. Satu-satunya, tiada yang lain selain Dia. Oke. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Nah, tadi katanya nggak ada Tuhan selain Allah. Ya. Ayo. Pemahaman kami. Loh, memang jelas dan tidak ada Tuhan selain Allah. Pemahaman kami Allah itu terdiri dari 3 oknum kan? Tetap Allah lah. Allah, Sebentar. Firman, Itu kan Gimana iman kami satu aja? Kudus. Satu. Siapa? Satu orang aja, sebentar. Siapa yang ngomong? Silakan. Kami orang Kristen, Yesus itu Allah, dah, titik, nggak ada. Yesus itu Allah. Oke, saya buktikan ya. Sebentar Pak Ardi. Oke, siap. Sebelum Pak Ardi Siap. buktikan, kalau Pak pengikut ini Yesus itu Allah atau bukan? Yesus itu adalah Allah, Firman yang nusul menjadi manusia. Jadi Allah itu Yesus, sama ya berdua ini kita sepakat dulu. Ya, jadi Yesus Oke, silakan itu kita adalah Allah silakan juga, ya. Oke, Pak Ardi silakan dulu, silakan Ada lanjut. selain itu. Sabar Pak. Silakan Pak Ardi. Oke. Jadi kita buktikan sekarang ya. Kita ngobrol pakai bahasa Indonesia dulu ya. Sepakat ya? Ya. Kaidah-kaidah yang kita gunakan adalah kaidah bahasa Indonesia. Oleh karenanya Alkitab menyalin dari kitab aslinya yang berbahasa Yunani ataupun bahasa Ibrani di Perjanjian Lama dan Baru Yunani ke dalam bahasa Indonesia, artinya supaya mudah dipahami oleh orang Indonesia. Sepakat ya? Ya. Oke, kaidah yang digunakan adalah sesuai dengan KBBI Standar Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang notabene semua orang itu pasti paham maknanya tanpa ada tafsir yang jika memang ayatnya adalah eksplisit. Sepakat ya? Ya. Sepakat nggak nih? Apanya? Aduh, diulangi lagi. Saya ulangi lagi ya. Alkitab Indonesia yang ada di Indonesia itu adalah hasil terjemahan dari bahasa
bahasa yang sebelumnya, yaitu Yunani ataupun Ibrani, yang notabene di bahasa Indonesia kalau diterjemahkan agar masyarakat Indonesia mampu memahaminya. Setuju ya? Ya. Oke, sepakat ya? Ya, sepakat. Oke, jadi kita berkaidah bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia diketik satu itu satu-satunya Allah, kira-kira satu-satunya itu salah satunya atau satu? Satu, kami juga kan mempercaya Satu-satunya Allah ya itu satu Esa. toh, Bang. Satu, oke. Satu-satunya ya, kami juga Oke. mempercaya Allah itu Kenapa Esa. di Yohanes 17 ayat 3 saya bacakan ayatnya. Kita berbicara bahasa Indonesia dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan IYD. Dengarkan ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Koma, ingat ya, koma, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya mau tanya, kata sambung dan menunjukkan apa? Orang yang lain. Itu menunjukkan, Oknum. dengar, Allah menjadi Allah. Saya jawab dulu ya Kak pengikut. Allah Oke, silakan. kalau Allah menjadi manusia itu menurutmu bagaimana? Tidak terbatas. Sebentar, Ya, saya nggak mau. kita tahu Allah itu tidak terbatas. Sebentar, jangan tanya dulu. Dengar, itu nanti Saya akan jawab. tanya. Nanti saya akan jawab. Dijawab. Iya, saya tunggu jawabannya sekarang. Iya, makanya ini jawabannya. Makanya ini jawabannya. Allah menjadi manusia itu karena Allah tidak terbatas. Kalau manusia menjadi Allah itu baru salah orang Kristen, Bang. Ya. Allah yang menjadi manusia itu benar bagi kami orang Kristen, tapi kalau manusia menjadi Allah itu salah bagi kami orang Kristen. Terima kasih. Oke. Oke ya. Jadi kata dan itu seperti apa maknanya ya? Di Yohanes berapa? 17 ayat 3. Masa kitab sendiri nggak hafal? Sudah. Kan tadi Biarin Bang Ardi lagi belajar dia. Allah orang Ya, Kristen Mbak itu Cika dulu ya, Esa, yang jawab. tapi terdiri dari oknum. Oke, Tadi- tiga. Oke. Sebentar. Tunjukkan kepada saya data ya, kaidah bahasa Indonesia mana yang digunakan ketika ada satu-satunya kemudian menjadi satu adalah tiga. Kaidah bahasa Indonesia mana yang digunakan oleh Alkitab? Tolong tunjukkan kepada saya datanya. Saya tunggu data, bukan asumsi, data. Oke, silakan. Kalau saya ada datanya di KBBI, saya ada datanya. Sekarang tunjukkan kepada saya butuh data nih. Tunjukkan kepada saya data di kaidah bahasa Indonesia manapun juga yang menyatakan bahwasanya kalimat satu-satunya itu sama dengan bisa menghasilkan Yesus, bisa menghasilkan Roh Kudus, alias berentitas lebih dari satu. Tunjukkan saya datanya. Pertanyaanmu itu kalau kamu tanya sama Bambang Nursena, coba kau tanya Bambang Nursena, Bang. Malah kau Jangan melebar sudah. Kita nggak usah bahas orang lain. Kita bahas kitab. Kita bahas kitab di sini yang dewasa. Bentar. Kita bahas di sini tuh yang dewasa gitu loh. Kalau kita memang sedang membahas suatu perkara di sini, suatu kasus, ya kan, kita fokus di kasus tersebut, kita uraikan data-data. Kalau mau bantah pakai data. Jangan malah melebar kemana-mana. Tua itu belum berarti dewasa, gitu loh. Tapi kita harus belajar dewasa meskipun kita sudah tua. Oke, lanjut ya. Oke. Yuk, silakan. Ya. Allah yang diimani oleh orang Kristen. adalah Saya Allah- tidak bahas iman. Saya tidak bahas iman. Saya tadi sudah bahas. Saya tadi sudah bilang bahwasanya kita membahas Alkitab Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang digunakan oleh Alkitab Anda. Hah? Kasih ngomong dulu Bang Ardi. Ya, kasih ngomong dulu. Bentar. Oke, siap. Kami kan di Alkitab melalui Allah Kenapa Anda yang baca iman? kami sembah. Justru iman yang Allah yang kami menentukan. sembah adalah Allah yang Esa,
yang terdiri dari tiga oknum. Jadi tiga oknum dalam satu hakikat, yaitu firman Allah, roh Allah, dan Allah sendiri. Jadi itu tidak bisa diganggu gugat. Ya? Oke. Jadi Allah bisa. yang esa Bisa saya ganggu gugat. terdiri Bisa. dari tiga oknum dalam satu hakikat, firman Allah, roh Allah, dan Allah. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Yang ganggu Bisa, gugat saya artinya ganggu gugat. ada. Gini. Kalau Anda mau mengganggu gugat, bahasa yang saya gunakan, saya sekali lagi bertanya kepada Anda bertiga, tolong tunjukkan saya suatu data kaidah bahasa Indonesia yang berlaku mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Tunjukkan kepada saya di mana datanya yang menyatakan satu-satunya itu berarti tidak satu atau bisa diartikan sesuai dengan arti jenengan tadi, yaitu tiga. Tolong tunjukkan saya datanya. Ada atau tidak? Esa itu adalah merupakan kesatuan. Ya? Esa itu adalah merupakan kesatuan. Ya? Oke, sebentar. Oknum. Sebentar ya. Saya boleh buka data sebentar ya. Oke, Esa. Sekarang lihat di KBBI Anda, kbbi.web.id/esa, silahkan ketik di situ, silahkan Anda baca. Saya tunggu sekarang juga. Silakan. Apa tulisannya di situ? Percaya Alkitab kok. Alkitab Anda itu berdasarkan bahasa mana? Indonesia kan? Coba kasih tahu saya. Tidak ada yang Gini. Saya tidak membahas soal kepercayaan itu nanti ya. Kita membahas adalah dasar daripada kepercayaan Anda. Anda berakal dulu baru beriman atau beriman dulu baru berakal? Jadi sekali lagi saya beriman baru berakal. Anda sebentar. Yang jawab satu orang aja. Silakan. Oke, saya moderatornya. Ini yang mau menjawab siapa? Pengikut jalan atau Bang Joel? Head to head, ini sudah 3-2. Ini atur waktu lagi. Ya, yang mau menjawab siapa tentang pertanyaan tadi? Pak Joel atau pengikut? Ya, yang lain dulu. Nah, silakan Pak Joel. Saya diam saja dulu. Oke, silakan Pak Joel. Head to head saja. Silakan Pak Joel. Silakan Pak. Diulangi lagi pertanyaannya, Pak Ardiansyah. Pertanyaan saya adalah, Esa tunjukkan data kepada saya bahwasanya Esa itu bukan tunggal atau tiga menjadi satu atau kesatuan. Nah, kesatuan. Tolong tunjukkan data kepada saya dari kaidah berbahasa Indonesia apapun dimanapun juga di seluruh negeri Indonesia ini yang menyatakan bahwasanya Esa adalah kesatuan. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Tolong kalau lagi diskusi jangan bunyi kucing. Malah lebih gede. Gimana? Mau nyari dulu. Kita tungguin Sebentar, dulu. ini kan Bentar. Pak Ardi lagi dicari mungkin. Bentar. Siap. Biarin aja dicari dulu. Oke, Kalau siap. udah nggak ada lempar handuk ya. Bang Sidik kayaknya terlalu semangat dia Bang Ardi. Saya barusan makan soalnya Bang Wan. Saya nggak emosi loh ya, tenang aja. Saya nggak emosi, tenang aja. Saya hanya terlalu dekat dengan mikrofon aja. Turunkan volume, Bang Ardi, turunkan volume. Ayo. Kenapa turunkan saya? Turunkan volume maksudnya volume. Kalau mungkin Bang Ardi kalau nggak ketemu daripada apa ini? Ada Oke, yang saya perlu dicuci. Mana Dokter Andi? Ini lagi cari ini dokter. Ada yang perlu dicuci nggak? Nggak. Sementara dicuci nih dokter. Oh ya udah, lanjutkan perjuanganmu nak. Siap dokter. Bang Ardi daripada kelamaan waktu berjalan mungkin dibacain aja lah. Mungkin lagi nyari-nyari kan daripada dia takutnya ini. Apaan? Nah, silakan diulangi pertanyaannya. Pak
Pak Ardi diulangi pertanyaannya, soalnya Dokter Andi mau dengar nih. Ya, Ayo, mereka kan ayo, lagi cari. Diulangi lagi pertanyaannya Pak Ardi. Oke, saya pelankan suara saya ya. Tolong tunjukkan data kepada saya secara valid yang diakui oleh pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwasanya Esa itu artinya adalah kesatuan. Silakan. Ya, kaidah berbahasa Indonesia. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada ya. Jangan dulu, Bang. Biar dicari dulu. Ya mau sampai monyet beranak cucu juga. Coba. Aduh. Sampai monyet berhenti makan pisang juga nggak bakal ketemu. Jadi dokter kalau tidak ada gimana, lanjut atau gimana Dokter Andi? Izin Arani. Iya, ini waktunya. Gimana, Karena kan nggak ada ya, walaupun dicari di kau nggak ada. Oke, Bang Jul, sebentar kita tanya dulu ya, Bang Jul, pengikut Jalan Lurus Cika gimana? Mengaku KU apa belum? Saya tidak pernah mau takut dengan kalian. Saya mau head to Buat head. apa saya mau takut dengan head to head. kalian? Iya, iya. Satu memang Head to head. Oke, oke, sabar. Sabar, saya moderator di sini. Bentar. Ya, gini. Senorita. Coba saya serahkan kepada Dokter Handi. Silakan Dokter Handi ambil alih dulu. Senorita, biarkan Alfonso dulu yang bicara, Senorita. Senyorita. Jadi Mohon izin dokter. kan ada Gurunda kan mau head to head sama Gurunda Juma, silakan. Iya, silakan. Gurunda cek. Makanya jangan berpendapat. Sekiranya itu jangan berpendapat. Kalau sekiranya nggak ada datanya kan jadi begini kan nggak enak sama monyet. Gurunda mohon izin Gurunda. Lain kali. Saya mau head to head. Saya mau Esa itu satu. Ya silakan aja Pak ini Pak siapa? Pak pengikut Jalan Lurus head to head dengan Bang Ardi, silakan aja. Kalau Bapak tahu jawabannya silakan aja dijawab, yang lain diam. Oke, jadi saya dan Brother Ardiansyah ya. Siap, brother. Lanjut. Moderator siapa moderator? Pakai moderator supaya teratur. Lanjut aja Pak, nggak usah banyak ini terusin. Interaktif aja, interaktif. Kita dialog interaktif aja, nggak usah pakai waktu. Ya Pak, bagus ada waktunya. Enggak, nanti aja Pak, diskusi aja. Enggak apa-apa Pak. Diskusi aja. Gini. Pengikut Jalan Lurus, apakah Anda bisa menjawab pertanyaan saya tadi? Bisa atau tidak? A bisa, B tidak. Silakan. Oke. Satu. Saya mau jawab ya. Sejak tadi saya katakan Allah yang dipercayai oleh orang Kristen, Allah yang Esa. Dan Allah yang Esa itu terdiri dari 3 oknum dalam satu hakikat. Firman Allah, Roh Allah, dan Allah. Ya. Bang, sebentar. Anda beriman itu menggunakan dasar atau tidak? Pastilah menggunakan dasar. Oke. Cukup dijawab dulu. Saya lanjutkan ya. Kalau Anda menggunakan dasar iman, dasar Anda beriman itu apakah A, Alkitab, B, pendeta di gereja? Silakan. Alkitab tentunya. Alkitab. Oke, jika Alkitab yang Anda gunakan sebagai dasar beriman, Pak Jo, tolong diam dulu. Sebentar, diam dulu. Tadi kan nggak bisa jawab, udah diam dulu. Silakan Pak D. Jika Alkitab yang Anda gunakan sebagai dasar keimanan Anda, Alkitab yang Anda baca berbahasa apa? A. Yunani, B. Ibrani, C. Bahasa Indonesia. Silakan dijawab. Bahasa Indonesia.
Oke. Oke. Sekarang begini. Bahasa Sekarang begini. Indonesia. Oke. Sekarang begini. Sebentar. Sebentar dulu. Belum selesai. Saya potong ya. Sebentar, tadi kan saya udah potong. dijawab. Bentar, Pak, Sebentar. pengikut ini kan mau ada pertanyaan nih. Masa dipotong Iya, terus. dipotong sebentar, dulu. Tanya tuh yang Sebentar. Saya mau ini potong dulu. diskusi itu yang enak. Anda berapa pertanyaan yang Anda harus tanyakan? Karena harus berikan juga Loh, karena belum selesai. waktu untuk saya bertanya. Karena belum Oke, saya moderatorin ya. Pak Ardi coba kasih Waktu. poin inti, coba kasih Hanya poin atur inti, waktu. silakan. Oke, poin intinya aja. Oke, itu menggunakan rujukan mana? Alkitab Bahasa Anda Indonesia. disahkan Saya sebagai menggunakan sebuah Alkitab. Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya mana Esa itu Bahasa kesatuan? Ditanyakan. Di mana? Kaidah bahasa Indonesia mana? Esa itu kesatuan, Pak. Ya saya sudah katakan Aduh. tadi kan Allah yang Esa itu Esa terdiri satu. dari 3 oknum dalam satu Enggak ada. Terdiri Berarti dari tiga. berarti tidak ada ya, tidak ada. Tadi jawabnya Kenapa kesatuan. tidak ada? Kenapa tidak ada? Tidak ada di situ Kenapa Esa tidak ada? kesatuan, Kenapa Sinyorita. kita percaya itu? Ya. Sinyorita. Diam dulu, Cika. Diam dulu. Ini Cika diam. coba ada Cika diam. moderator. Coba moderator. Senorita. Biarkan Alfonso yang berbicara, Senorita. Oke, Iya, bos. jadi gini, Bos, saya pura-pura tadi kan Pardi, Saya tadi Pardi kan gini sudah aja, bilang. Pardi Saya tadi gini kan aja. sudah bilang. Pardi gini aja, memang nggak ada, Oke. memang nggak ada. Jadi nggak usah ini, memang nggak ada di situ bahasanya Esa itu kesatuan. Kaidah bahasa Indonesia nggak Oke. ada gitu loh. Oke, Jadi Ya udah, kan nggak bisa ada ya. dilanjut karena memang nggak ada. simpel ya. Oke, Ya udah nggak ada. Simpel Jadi kita skip udah. aja. Udah kita skip aja, sudah berarti udah nggak bisa jawab, udah meong, udah silakan yang saya serahkan kepada moderator, udah meong. Oke, silakan Gurunda Andi diambil alih, diserahkan ke Gurunda Zuma atau seperti apa? Silakan. Atau Gurunda Zuma. Saya lagi main bulu tangkis ini. Oh, lagi main bulu tangkis. Ya, saya sedikit aja saya, Bang. Silakan Gurunda, silakan. Gurunda. Banyak Ya, Pak. Silakan Gurunda, silakan. Banyak Bang. Tadi, Masih ya. jam berapa ini? Kembali kepada bahasan saya tadi dengan teman bahwa saya terkait dengan terjemahan. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjemahan Anda itu sudah benar kalau tidak ada original teksnya? Saya kasih contoh ya, contoh yang sangat sederhana di dalam kitab saudara, di dalam kejadian, misalnya kita ambil dari kejadian berapa bagus? Kejadian 22 coba kita lihat. Kejadian 22 di sana terang sekali terjemahannya itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal. Kejadian 22 tepatnya di nomor 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan yang berseru dari langit. Lalu berkata kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya kemudian, "Ya Tuhan." Nah, coba Anda lihat apakah sudah sesuai dengan original teksnya. Dan apakah pantas kemudian malaikat dipanggil Tuhan? Itu dulu. Salah terjemahan. Kejadian 22 ayat Nomor 11. Kejadian 22 nomor 11. Pak. Jangan baca sepotong-potong. Nanti kamu sepotong. Bukan Sabar, baca Pak. sepotong-sepotong, Pak, ini bukan kita ambil sepotong-potong. terjemahan. Masa satu kitab nanti Anda alisnya jatuh semua, gugur. Kalau satu kitab, satu ayat satu data dulu untuk membuktikan kesalahan. Iya. Kejadian 22 nomor 11 yang paling ringan ini, biar kita nggak terlalu ribet ngambilnya. Berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya Abraham, sahutnya ya Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Jangan Alkitab megang bahasa Alkitab Inggris. kali Bang pengikut ya. Ya. Iya. Original teksnya Pak, bahasa Inggris Yesus tidak Iya. Musa tidak pakai bahasa Inggris. Kita bandingkan dengan bahasa Ketinggian itu Bang Juma. Wayomer. Enggak, satu kata aja ini kelirunya, Pak. Bang, dua kata. 11. Iya. Dua ya.
Israel aja jadi Ismail Gurunda. Nanti lah itu. Ini dulu ya. biar Oke. apa Coba. perpustakaan Oke. ilmu teman-teman Dengar ya. kita bertambah ya. Dengar ya teman-teman. Saya akan bacakan ya ayat 11 ya. Pengikut Anda. And the angel of the Lord called unto Bisa him bahasa Inggris. out of heaven and said, Abraham, Nabi Musa ndak pakai bahasa and he Inggris, said, Pak. Here I am. Ah. Here I am. Ya, ya. Jadi kita bisa. Iya, Nabi Musa ndak pakai bahasa Inggris. Ya, enggak masalah. Nabi Nggak Musa masalah. pakai bahasa Ibrani, Pak. Enggak, ini kan ceritanya bagaimana Anda menguji terjemahan kitab bahasa Arab, Bang? kan tadi saya sudah baca. Nabi Tadi Musa saya sudah katanya pakai bahasa. Kenapa di dalam Al-Quran pakai bahasa Arab, Bang? Kenapa enggak bukan pakai Iya, bahasa karena Al-Quran itu Ibrani? wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan bahasa Arab. Gitu loh. Brother, Jadi sekarang Itu ya. sekarang gini, Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu di Gunung Sinai itu menggunakan bahasa Ibrani katanya. Nah, sekarang bahasa Ibraninya apa, Pak? Supaya kita bisa tahu bahwa terjemahan lai ini sudah benar. kemudian Alkitab ini untuk siapa ini? Astagfirullahaladzim. Enggak, ini kita menguji Saya bahasa kembali. tadi, Pak. Saya kembali. Alkitab ini untuk siapa? Untuk siapa? kaumnya Bani Israel, untuk Bani Israel, Pak. Jadi Allah itu untuk siapa? Allah untuk Ini Bani Israel atau Taurat Allah itu semua untuk bangsa? Bani Israel. Oke, Ah. jangan Anda Allah. Jangan Allah Anda itu untuk lari. Siapa? Allah itu untuk siapa? Allah Untuk Subhanahu Israel atau Allah yang orang? Maha Suci lagi Maha Tinggi itu adalah pencipta seluruh manusia, betul. Tapi hukum Taurat datang untuk Bani Israel. Ini bukan kita berbicara tentang lingkup itu, Pak. Yang kita bahas ini sekarang, bagaimana Anda bisa mengetahui terjemahan kitab saudara sudah sesuai dengan kitab yang diterima Nabi Musa? Itu yang kita pertanyakan. Kitab Taurat kalau nggak bisa dia Kita bisa komparasi dengan Pak Joel, kok nggak kitab bisa dia bahasa bikin- Inggris. Tentunya. Udah Bang pengikut siapa yang mau ngomong? Bahasa Inggris juga. Terjemahan bahasa Inggris itu bukan firman Tuhan kan, tapi bahasa manusia yang mendekati firman Tuhan, betul? Jadi Al-Quran itu bahasa siapa ketika diterjemahkan? Apakah itu bahasa Tuhan? Apakah Al-Quran itu bahasa Tuhan? Bahasa Arab itu bahasa Tuhan atau bahasa manusia, brother? Iya. Brother. Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Brother. Tuhan atau bahasa Bahasa manusia? Tuhan atau bahasa manusia? Al-Quran itu Al-Quran. sepenuhnya adalah firman Allah, kalimatullah yang didatangkan Bahasa- melalui bahasa- perantaraan bahasa- malaikat Jibril Kalau begitu jangan kepada ngomong bahasa Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyorita, tenangkan Roh Kudusmu, senyorita. Ini orangnya dia Senyorita. bertanya. Iya, Kak Yuda. Kalau enggak, Iya, kamu Yuda, turunkan. iya, Yuda. Cika, Senyorita, kau tenangkan ke belakang Roh dulu itu, menceretnya diselesaikan dulu, Tenangkan Bahasa Roh manusia Kudusmu, atau bahasa senyorita. Tuhan? baru naik ke atas. Diam Itu dulu. adalah wahyu Tuhan yang terjaga sampai hari ini, Pak. Tidak ada Siapa perubahan. terjaga? Sama juga Alkitab. Lah, Oh, nah sekarang kata siapa terjaga? gimana? Kata siapa Tradisi terjaga, kami brother? adalah tradisi kami adalah tradisi lisan, Pak. Al-Quran Hafalan. ada itu hanya dikutip dari kitab Udah kembali ke sebelumnya. topik dulu seluruh arti Hafalan, kalian, kami Johan. hafalan, Pak. Kami hafalan Quran itu. Jangan Nah, sekarang kembali ke topik. Tadi Anda Kembali bilang ke topik. Permasalahannya Kembali ke sekarang topik. adalah bahasa Inggris yang Anda bawa. Apakah bahasa
bahasa Inggris yang Anda katakan tadi sudah sesuai dengan kitabnya lembaga kitab Indonesia. Sesuai atau tidak, Pak? Kalau Jujur. saya lihat ini tidak sesuai. Saya meyakini yang bahasa Inggris ini lebih, tetapi tidak semua. Iya, betul. Tidak semua. Betul. Ya, tidak semua. Udah ya Jadi Pak saya Jul ya, menggunakan- udah dengarkan Jadi saya dari menggunakan teman Kristen Anda sendiri, dia mengatakan tidak sesuai bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau di original teksnya jelas dikatakan Wayomer Hineni. Begitu katanya, saya di sini sesuai dengan bahasa Inggrisnya tadi itu. Itu Iya, betul itu. kan? Makanya saya menggunakan rujukan bahasa Inggris. Berarti terjemahan Indonesia keliru gitu. Tidak Gitu semua ya Pak keliru. Jul. Tidak semua keliru. Tidak semua keliru. Iya, Tapi tidak ada semua satu keliru. atau dua kata. Kan itu kan terjemahan. Lagi. Itu kan Pak Jul, terjemahan. Pak Jul. Berarti yang terjemahan ini bukan firman Tuhan. Makanya aku katakan bahwa kitabnya orang Kristen Indonesia itu bukan firman Tuhan, tapi terjemahan yang dituliskan oleh manusia. Itu katamu, bukan. Loh, tadi Bapak bilang terjemahan. Bapak sendiri yang mengaku kok Ya. itu terjemahan. Ya. Memang Alkitab itu kan firman Tuhan, tetapi diterjemahkan. Kok nggak mengerti kamu? Loh, gimana ceritanya firman Tuhan? Kalau dia firman Alkitab Tuhan, itu berarti Tuhan yang firman berfirman. Tuhan, tapi kan bukan, itu lembaga yang berkata. Makanya banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Karena itu terjemahan manusia, bukan perkataan Tuhan. Justru Quranmu bukan perkataan Tuhan, perkataan Contoh Jibril. lain lagi. Makanya Panji Gumilang katakan itu perkataan Muhammad. Mulai menghujat. Oke, sekarang sabar yang lain. Sekarang saya tanya, apakah Taurat itu firman Tuhan? Firman Tuhan. Tapi kenapa yang menyampaikan malaikat? Karena dari Tuhan. Ya sama, sama. Al-Quran itu juga sama. Kenapa Anda bilang Alkitab bukan firman Tuhan? Loh, Kan karena double kitab standard Anda kan? itu terjemahan. Oke. Gimana nada ketawanya? Lupa saya. Semua Alkitab itu diterjemahkan, tetapi itu adalah firman Tuhan. Yang diterima Musa itu bukan terjemahan. Itu diterima dari malaikat, Dengar dulu. bukan langsung dari Tuhan. Yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dari malaikat. Itu adalah firman Tuhan. itu adalah Yang firman orang Tuhan. Kristen, yang orang Kristen pakai itu bukan lagi firman Tuhan, tapi terjemahan manusia. Beda. Bung. Jadi Anda cuma mengatakan Al-Quran ada firman Tuhan dan Alkitab bukan Udah firman kelas. Tuhan. Makanya tadi ketika saya jelaskan kepada Anda saudara, saja kejadian 22 nomor 11 itu salah, dan Anda sudah mengakui. Al-Quranmu saja Udah. membenarkan akan Alkitab, Taurat Musa dan Injil. Ya, Tauratnya Berarti Musa. Tauratnya dan Musa Injil. yang dibenarkan. Injil. Bukan Injil. terjemahan. Bukan Dan Injil. bukan terjemahan. Dan Injil. Iya, betul. Yang dimaksud Injil di situ adalah firman yang diserahkan Allah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, bukan yang ditulis Paulus, Lukas, Markus, Matius, bukan. Salah Anda itu. Diluruskan ada lagi yang supaya Anda salah. paham. Ada yang salah.
Kalau Kata Injil pertama kali dari Al-Quran, tidak ada Injil di dalam bahasa Yunani, Pak. Evangelion yang harus ada. saya percaya. Tapi kalau cuma Sumaya mengatakan, saya tidak percaya. Ya kan? Ya ini Oh iya, ya nggak apa-apa. Saya juga tidak minta Anda percaya kok. Israel. Yesus aja Anda nggak percaya. Apalagi saya. Ada lagi Esa adalah kesatuan. Esa adalah kesatuan. Meow. Ayo Ada berjalan lagi. John, ayo kita ini apa? Kita luruskan kaki, ringankan kaki, dari olengkan kepala, Israel. tangan supaya jangan Sebentar. terlalu tegang berdiskusi dengan mereka. Sebentar. Dari Israel dirubah menjadi Ismail. Itu diedit lagi tuh. Itu fakta loh. Bukti ya di 2 Samuel 17:25. Dari Israel dirubah menjadi, di terjemahan barunya menjadi Ismail. Ada apa ini? Baca Belum. konteksnya, Mbak. Ya, bukan masalah Kamu harus konteks. baca konteksnya Artinya semua. di sini. Jangan ayat. Nah, Kalau kamu tidak ini baca kan satu- konteksnya, kamu nggak akan mengerti. Bukan, ini kan satu ayat ini, Sorry satu ya. nomor ya, 2 Samuel Setiap 17:25. pembahasan itu ada Terjemahan konteksnya. lama, sebentar Bang. Terjemahan lama di sini orang Israel, kemudian diedit menjadi seorang bernama Yesus menerima wahyu dari Allah. Dia menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekarang, Dan Lukas misalnya. dengar dulu. Dengar, sabar dulu. Sabar dulu. Saya turunin ya. Itu bukan sabda Yesus. Pada mulanya adalah firman, itu bukan firman Tuhan. Itu himne Plato. Sekarang, Lukas menulis Lukas 1, Lukas 2 dan seterusnya. Terus kisah para rasul 1 dan seterusnya. Ada banyak tulisan Lukas di mana tertulis bahwa Lukas menerima wahyu dari Tuhan. Tertulis di mana? Oke, saya mau jawab ya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, apa yang Yesus janjikan? Aku akan apa? Mengutus rohku, dan inilah ya roh Allah yang mengilhami mereka ketika mereka apa? Menulis akan surat Injil-Injil itu. Tolong sebabnya. tunjukkan di mana Lukas diilhami roh Allah, di mana? Segala tulisan yang diilhamkan itu segala Yang saya tulisan tanya, yang diilhamkan Allah memang bermanfaat di mana? untuk Di mana? mengajar, Saya tanya. untuk mendidik, Di mana dan mengatakan tertulis kesalahan. bahwa Roh Kudus datang kepada Lukas? Di mana? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Jadi apa yang mereka tulis Iya, kalau mereka itu mendapat ilham. kalau itu diilhamkan dari Allah, berarti Roh Kudus datang kepada Lukas. Itu tertulis di mana? Tadi saya sudah katakan ayatnya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Iya, Allah tahu memang Pak. Saya walaupun tidak ada ayat itu, kita tahu semua yang dari Allah itu pasti ilham. Masalahnya mana tertulis bahwa Roh Allah datang ke Lukas? Di mana tertulis itu? Apakah juga di Al-Quran Anda tertulis bahwa Allah datang kepada Jangan Muhammad? ke Al-Quran Ada? dulu, jangan ke Al-Quran. Sebentar. Jangan ke Sekarang saya jangan balik- ke Al-Quran saya balik dulu. bertanya. Jangan Saya ke balik Al-Quran bertanya. dulu. Apakah Allah berbicara langsung kepada Muhammad Saya atau siapa? sekali lagi saya Ya. katakan jangan ke Al-Quran Apakah dulu. ada Pak. Allah langsung Pak, berbicara kepada kalau Muhammad langsung ke atau melalui Al-Quran siapa? itu menandakan bahwa Anda tidak berdaya kalau Anda belum menjawab lantas ke Al-Quran. Saya tadi sudah katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Betul, Allah adalah. betul. Jadi Betul Pak, semua betul. yang Saya pun ditulis bisa oleh mengatakan Rasul-Rasul semua yang ditulis adalah- oleh sahabat Rasulullah yang diilhamkan oleh Tuhan itu adalah benar. Saya juga bisa mengatakan begitu. Sekarang buktikan bahwa Lukas didatangi oleh Roh Kudus. Itu tertulis di mana? Gitu loh Pak. Tadi saya sudah katakan 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi segala Apa? tulisan. 16
tulisan yang Iya, segala itu tulisan- tidak salah, Bapak. Itu tidak salah. Segala tulisan yang diilhamkan. Nah, sekarang mana buktinya tulisan Lukas itu diilhamkan? Mana bukti dalilnya? Dua Timotius 3 ayat 16. Itu lagi. Dua Itu lagi ya Allah ya Karim. Itu lagi. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Tuhan itu ada. Jawabannya Bahwa tidak ada. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius itu menerangkan segala tulisan yang diilhamkan. Nah, sekarang mana bukti bahwa tulisan Lukas itu diilhamkan? Itu berarti Mana dalilnya? kan Lukas Tunjuk. mendapat. Itu sudah jelas. Itu berarti ketika Lukas Mana? menulis Berarti dia apa? diilhamkan oleh Allah karena jelas-jelas Mana segala bukti? tulisan. Mana buktinya dia segala tulisan? yang diilhamkan Astagfirullahaladzim. Allah memang bermanfaat untuk Berarti yang dituliskan oleh Barnabas juga diilhamkan. Yang dituliskan oleh Filipus juga diilhamkan. betul. Kenapa ditolak gereja tulisan mereka? Terus kenapa tulisan mereka ditolak? Kenapa tulisan mereka ditolak, Pak? Kenapa? Kalau segala tulisan itu diilhamkan, kenapa tulisan Filipus ditolak? Kenapa tulisan daripada Barnabas ditolak? Yang maksud kamu Injil palsu? Loh, kenapa Anda bisa mengatakan palsu? Nah, itu ditulis juga. Kan segala yang ditulis katanya, segala yang ditulis itu diilhamkan katanya. Nah, kenapa Anda mengatakan itu yang palsu? Semua teruji oleh kebenaran. Kenapa bro. Injil Thomas? Itu semua teruji oleh kebenaran. Itu semua Kenapa terima. Injil Thomas? Kenapa Al-Quran Injil pun Barnabas tidak tidak diakui? Karena itu adalah Injil palsu. Dari mana Anda Adalah bisa Injil mengatakan palsu. itu palsu? Apa yang membedakan dengan kitab Anda dengan kitab mereka? Oke, yang membedakannya adalah tidak mengakui Yesus Kristus. Injil Thomas ditulis dalam bahasa apa? Injil Thomas ditulis dalam bahasa apa, saudara? Bahasa meong, bahasa meong. Bahasa Ibrani? Kenapa? Kenapa? Ya, itu tidak ya, Injil ini adalah dikatakan palsu karena Dia sesuai tidak menggunakan dengan- bahasa Yunani. karena tidak sesuai dengan faktanya. Contoh ya, contoh. Ketika mereka menulis Aduh, Injil Barnabas, contoh ya, ini contoh satu kasus. Ya. Ada suatu peristiwa ketika Yesus pergi di suatu tempat, sebetulnya di sana tidak ada laut, tetapi Injil Barnabas mengatakan bahwa Yesus naik sebuah perahu. Sedangkan di sana tidak ada danau ataupun tidak ada laut. Nah, ini menyatakan bahwa si penulis tidak mengetahui Buktinya tertulis. ya. Tertulis di mana di Injil Thomas itu? Tertulis di mana? Ya, Injil Thomas berapa? Thomas berapa? Ya. Yang berikut Ya, lagi. Thomas berapa? Yang berikut. Thomas berapa, Pak? Sebentar. Di Thomas Yang berapa? berikut. Di Barnabas berapa? Sebentar. Yang berikut, yang Injil palsu. Isa membuat burung. Isa membuat burung di Al-Quran Anda. Kemudian di Injil Thomas itu ada Isa membuat burung. Dan dengan baik. fakta ini bahwa Al-Quran Anda hanya mengutip saja. Saya tanya. Saya tanya. Apa yang Yesus lakukan menurut Bible pada usia 15 tahun? Tidak tercatat. Tidak tercatat. Bagaimana kalau pada saat usia 15 tahun itu ternyata dia membuat burung dari tanah? Tidak tercatat. Ya, tercatat. Jadi nggak enak saya. Aduh, parah. Ya, 4 Injil mengatakan bahwa Yesus tidak pernah membuat burung.
4 Injil mengatakan bahwa Yesus tidak pernah membuat burung. Tetapi Nah, sekarang Injil palsu bahwa Isa membuat burung. Apakah keempat kitab saudara Signal putus-putus. usia 13 tahun sampai usia 29 tahun lengkap ceritanya? Suaramu bang, nggak jelas. Apakah di dalam karangan buku Anda yang 4 ini, ya, apakah di buku karangan mereka ini lengkap sejarah kehidupan Yesus usia 12 sampai 29? Tidak tercatat. Awesome. Nah, udah. Terus kenapa Anda mengatakan bahwa membuat burung dari tanah liat itu adalah salah, palsu? Bagaimana kalau yang diceritakan itu adalah hal yang tidak diceritakan di kitab saudara? Karena itu adalah Injil palsu, ya, Injil palsu yang muncul berabad-abad kemudian, berapa abad kemudian. Kitab Lukas itu kapan? Kitab Lukas kapan ada, Pak? Jadi dengan demikian bahwa Al-Quran Jadi dengan demikian. Oke, silakan dilanjut yang lain. Ya. Jadi gini ya, saya tambahkan sedikit. Katanya Bapak tadi mengatakan bahwasanya Lukas itu menulis dengan Roh Kudus. Nah, Ya, coba Bapak buktikan bahwasanya Lukas itu menulis dengan Roh Kudus. Terlalu Dalam eho, Lukas, Bang Sidik eho, terlalu ehonya tinggi, Bang. Di dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Silakan Abang buka, Bapak buka dan silakan coba dikatakan Lukas itu ditulis di dalam 5 kitab Musa. Silakan Bapak tunjukkan datanya. Silakan. Per. Mending kamu tidur dulu aja, Per. Udah tengah malam, Per. Silakan, Per. Lukas 24, 44, 45, 46. Silakan. Karena kan Lukas menulis dengan Roh Kudus kan. Silakan. Coba Bapak buka itu. Lukas 24. Suaranya bergema, Bang Sidik, suaranya terlalu bergema. Lukas 24, 44, 45, 46. Ya. 4 ayat 46. Ada di kamar mandi mungkin. 44, 45, 46. Silakan, Pak. Nah, gitu Bang Sidik ya. Sip. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kemudian apa? Sampai ayat berapa? Sudah baca, Pak? Terus 45, 46, Pak. Lalu aku membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Suaranya kecil banget, Bang pengikut. Gedein dong, semangat. Ayo. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. 46 kan? Ya. Jadi di sini gini, katanya kan Lukas ini penuh Kudus menulis nih. Ada tertulis demikian Mesias. Mesias ini siapa, Pak? Yesus ya. Harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Silakan di dalam kitab Taurat Musa ini di mana, Pak? Tertulis 3 hari ini. Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Silakan. Kalau nggak bisa Bang Sidik kasih Bang Jil, kalau nggak bisa Bang pengikut ya. Memang nggak ada itu, nggak ada. Lukas salah tulis. Tetapi memang ya dalam nubuatan tentang Yesus ada di dalam kitab Kejadian itu. Ya? Ada ya, silakan tunjukkan. Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini Mesias Yesus ya, silakan. Mana, Pak? Cari di kitab para nabi, Mazmur dan Taurat. Ada nggak tertulis kayak gitu? Kalau nggak ada berarti Lukas salah tulis. Tidak diilhami oleh Roh Kudus. Secara letterlek memang tidak ada. Berarti Lukas bohong. Secara letterlek tidak ada, tetapi pengorbanan Yesus memang sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi. Berarti Lukas menulis
Lukas menulis tidak diilhami oleh Roh Kudus, gitu. Katanya Roh Kudus. Tidak ada. Saya nggak berbicara letterlek, Pak. Nggak berbicara Tapi letterlek. ada Dari tadi Bapak tentang ngotot, apa? Lukas dipenuhi Roh Kudus, Tentang- Lukas dipenuhi. tentang Setelah ditanya, Yesus tentunya. nyungsep. Roh Kudus nyungsep. Secara letterlek tidak ada, tetapi secara implisit ada. Berarti tidak Tentang- di sini tentang saya nggak berbicara pengorbanan letterlek. Di Yesus. sini tidak ada, betul? Ya. Tidak ada. Berarti Lukas ini dipenuhi apa ini? Penuhi roh apa ini? Roh apa? Roh nyungsep atau roh apa? Ya. Secara letterlek memang tidak. Katanya Lukas dipenuhi Roh Kudus menulis nih dari tadi saya lihat Bapak ini. Ya betul. Ya, Nah, betul. terus ini nggak terbukti ini Itu kan gimana? Secara letterlek tidak Iya. ada. Iya tidak ada. Berarti Lukas yang menulis ini tidak ada Roh Kudus ya, betul? Tetap yang menulis Mana kalau memang dia punya Roh Kudus menulis ini mana tertulis? Bang Dalam Pintu kitab nggak Musa boleh mana? gitu. segala tulisan yang Meong. dilakukan Allah memang Jujur aja, bermanfaat Per. untuk Jujur, Jujur aja lah Fer. Aduh Pak Fer ini Jujur. lari-lari kabur-kabur. letterlek tidak secara letterlek Iya. ada ya. Terlek. Kita baca juga di Yesaya itu ada ya. Ya berarti tidak ada ya. Tidak ada. Berarti dipastikan ini Lukas tidak dipenuhi Roh Kudus, ya kan? Ini namanya si Peri ini lagi macam Alkitab bolo. itu dipenuhi oleh Tapi Roh menurut Kudus. kami semua Iya, yang buktinya mana? Coba Bapak buktikan ini. siapapun yang menuliskan Alkitab. Apanya yang kamu buktikan? Ya, silakan Bapak jawab tadi. Sudah jelas Mungkin tadi. iya lempar pengikut Ferry ini udah silakan Pak Joel jawab. Oke. Dari tadi gontok-gontokan Tadi udah Bapak ini. jelas. Roh Kudus katanya Lukas. Setelah ditanya, wah kemana nih Roh Kudus ini waktu penulisan ini di Lukas? Kabur. Oke. Tadi kan kita sudah jelaskan di 2 Timotius 3 ayat 16 itu sangat jelas. Ini Lukas ini udah tahu-tahu ini Lukas. Ini Lukas, Lukas. Ini Lukas. Silakan dokter. Izin baru saya ngomong ya. Silakan dokter. Lukas menulis Bang, dengerin dulu ya. Dengar dulu. Lukas menulis Yesus menderita dan Apanya? bangkit di hari ketiga. Dengerin dulu supaya kamu jawab dengan benar. Lukas menulis yang diilhami oleh Roh Kudus. Ada tertulis di kitab para nabi, Mazmur dan Taurat, Yesus menderita dan bangkit di hari ketiga. Coba cari kata seperti ini di kitab Mazmur, para nabi dan Taurat. Kalau tidak ada berarti Lukas tidak diilhami Roh Kudus. Begono loh ceritanya. Aku yang jawab, Bang Hendy. Oke, kita kasih mungkin dulu tadi jawabannya. Balik kita kasih jawaban ketika ada Jangan dulu dicampuri Bu Dar. Bu jangan dulu, biar dulu ini dia kelar dulu. ya. Silakan. Kalau tidak ada Ntar dulu. Kalau tidak ada tertulis demikian di kitab para nabi, Mazmur dan Taurat, artinya sekali lagi saya ulang, Lukas tidak diilhami Roh Kudus karena tulisannya tidak sesuai dengan data dan fakta. Bagaimana ceritanya? Oke, aku boleh aku ya sedikit ya. Udah selesai ya. Aku dulu lah. Oke, tadi kan dia bertanya bagaimana tentang Al-Qur'an diturunkan ya. Aduh, Bu Rama jangan pindahin topik dulu. Jangan biarin Biar dulu. aku dulu. Jangan Jangan dulu. Bang Bunda. Oke. Jangan dulu pindahin topik ntar. Gimana Saya nih mau jawab teman-teman? dulu ya. Oke. Saya mau jawab. Jadi tentang Mesias yang akan datang itu, kita bisa baca di dalam Kejadian 49 ayat 10, yaitu kedatangan Kagak Silo, ada, yaitu Mbak. pembadamnya. Sebentar. Kemudian di Bilangan 24 ayat 17, kedatangan bintang dari Yakub. Kemudian Bukan Ulangan itu, 18, salah itu, sebentar, tidak tertulis ayat begitu. 18 Tidak tentang tertulis nabi begitu. seperti Musa. Tidak tertulis begitu. Mika 5 itu Bethlehem dinyatakan sebagai tempat lahirnya. Yesaya Inilah- 14 lahir dari seorang perempuan muda akan dinamai Fer, Immanuel. lu nerangin yang lagi cabai, artinya Allah Fer. bersama kita. Ya? Aduh, Nubuatan Parah. nubuatan Yesus itu ada di kitab Perjanjian Lama para nabi. Mana? Ya. Lu nggak ngerti bahasa Indonesia, Per. Saya ulang lagi ya. Lukas menulis. Ya, Lukas menulis yang Iya, saya diilhami tahu Roh Lukas Kudus. menulis, iya. Menurut Anda, dengarkan dulu. Di sana tertulis di kitab para nabi, Mazmur dan Taurat, ya.
Yesus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Coba Anda cari di kitab Musa, Mazmur, dan para nabi. Lu cari itu. Yang kau dapat tadi itu adalah pisang yang tidak termakan gitu loh. Nggak nyambung, bro. Yang nyambung dikit apa? Itu nubuatan tentang Yesus ya. Jadi dari Enggak nubuatan, bukan nubuatan. ya itu termasuk Ini yang namanya juga dari nubuatan Yesus. masih ada. Ini sudah terjadi menurut Lukas. Karena Lukas menulis itu, kitab para nabi sudah ada, Mazmur sudah ada, Taurat sudah ada. Lukas menulis, kata Lukas, di Taurat, di Mazmur, di kitab para nabi, di sana ada tulisan Yesus menderita bangkit pada hari ketiga. Lu cari tulisan di situ, di sana, di sini, di sana, di sono gitu loh. Bang ini gak sopan ya, Mel. Nah, kalau nggak ada itu kalau nggak ada itu artinya, kalau nggak ada itu jangan selalu bunyi-bunyi live ya. Kalau nggak ada itu artinya adalah Lukas tidak diilhami Roh Kudus, artinya Lukas ngarang, salah tulis dia. Loh. Error dia tulisannya. Tadi kan saya sudah katakan secara letterlock tidak begitu, tetapi tetap ada. Ya kalau nubuatan tidak ada ya tentang udah Yesus diam, yang udah akan selesai. menderita. Iya. Ya. Ya udah kalau tidak ada berarti nggak ada, udah selesai. Katanya ada tertulis. Silakan. Tertulis di mana? Contoh nih ya, di Jalan Sudirman. Pas lampu merah ada tertulis dilarang belok kiri. Pas saya ke sana bener ada. Ya gitu ya. Di Jalan Mbak Yani, di sana ada tertulis dilarang merokok. Pas saya ke sana bener ada tulisan itu. Begitu juga Anda cari di Mazmur, Taurat, para nabi tertulis yang diterangkan oleh Lukas. Begitu maksudnya. Lalu saya kasih contoh lagi di Makassar. Ada tertulis bila Bili-Bili Kabupaten Goa belok kiri naik ke rumah Hobbit. Pas saya ke sana ada benar petunjuknya naik ke rumah Hobbit, tempatnya Bang Yuma. Jadi berarti saya ini diilhami oleh saya sendiri karena saya pernah ke sana gitu loh. Nah persoalannya ini Lukas kok sok tahu tapi nggak ada kenyataannya gitu loh. Saya kasih contoh lagi. Mau dikasih lagi contoh? Udah gosong bang, udah gosong dah. Tinggal tuliskan aja. Saya boleh jawab? Jadi ada beberapa nubuatan Alkitab Perjanjian Lama. Ini bukan nubuatan, sudah terjadi. Secara terang difokuskan dan amat tepat sampai kepada rincian yang sekecil sekalipun. Tapi ada beberapa juga yang tidak difokuskan terlalu jelas dan hanya sekedar keterangan atau petunjuk jalan. Ya. Ada juga beberapa yang seperti tersembunyi. Ada juga beberapa yang seperti tersembunyi. Ada yang berdiri sendiri. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia, Per? Ya, penganai coba kosedung anda. Sudah coba diam dong anak. Diberikan oleh nubuatan Jurus Paulus ini, jurus Paulus. Saya kasih contoh lagi, Fer. Saya lagi kasih contoh ya, Fer. Saya kasih contoh lagi, Fer. Kita duduk di pesawat, ada tertulis di depan kita dilarang merokok. Pas saya naik pesawat, benar-benar ada tulisan dilarang merokok. Lukas menulis, ada tertulis di kitab para nabi dan Mazmur dan Taurat, anak manusia menderita bangkit di hari ketiga. Setelah kita cari di Mazmur kagak ada, cari di Taurat kagak ada, cari kitab para nabi itu Nevi'im ya kagak ada juga. Artinya ini Lukas tulisannya salah. Akui udah tanda tangan, nggak usah pakai perangko mahal. Saya sudah katakan kitab para nabi kan termasuk Mika, apalagi? Ya nggak ada. Yesaya ada tentang Yesaya ada tentang begitu? Tentang pengorbanan. Sebentar. Saya cari ya. Ini orang cari. Saya tunjukkan. So malah saya. Saya tunjukkan Yesaya. Udah kasih contoh nggak ngerti-ngerti, Fer. Sudah jangan. Diam jangan Fer. Sudah Jo. Siapa nggak Dadang? Sudah Jo. Coba Anda baca
Yesaya pasal 43. Kagak ada. Kita udah cari Yesaya nggak ketemu, nggak ada. 16 tahun saya cari, Pak. 16 tahun. Nggak dapat. Sampai nenek Makanya Mugi saya pertujuh. Fer dengerin. Secara letterlet tidak ada. Sampai Secara nenek letterlet Fer dengerin gue dulu Fer. Sampai nenek Mugi pertujuh kompetisi nggak bakal ketemu. Gitu loh. Bang Andi, Bang Sidik ini nggak sopan. Meong. Udah nggak bakal ada. Artinya diakui saja di sini bahwa Lukas ini salah tulis. Gitu loh. Udah selesai. Akal dikit, kenapa sih jujur itu? Kenapa sih kalau jujur gitu kita nggak ketawa kok? Lebih ketawa Tidak kita kalau ada. Anda berusaha, Tidak ada tapi yang usaha salah Anda itu sia-sia. Jadi bahan tidak ada yang tertawaan. salah tulis. Ya, tidak ada yang salah tulis. Kalau nggak salah tulis, mana buktinya? Salah otak. Bang Jul bisa jawab kali itu, Bang Jul. Coba Bang Jul bisa jawab. Nggak ada. Nggak salah tulis, Orang Isra dokter. Cuman nggak ada Roh Kudus, iya ya. Orang Isra Soru yang pinter aja, scholar nggak tahu kok. Dia bilang nggak ada, gimana? Bang Hendy, akulah. Udah dikasih contoh tadi ya, di Jalan Sudirman, di lampu merah, tertulis dilarang belok kiri. Pas kita ke sono bener ada tulisan itu. Lukas menulis, di Taurat ada tertulis demikian. Pas kita baca Taurat kagak ketemu. Kalau lu maksudnya, artinya Lukas salah tulis. Karena yang dimaksud nggak ada itu di TKP. TKP-nya ada di Taurat, Mazmur, dan Kisah kita para nabi gitu loh. Sudah jangan abah diam Jo. Oke. Oke, udah ya. Berarti kita lanjut nih supaya nggak muter-muter, nggak ada ya. Berarti tidak dilami dengan Roh Kudus ya, Lukas ya. Udah ya. Karena Bentar bang. Poin sementara 4-0 ya teman-teman. Jangan lupa di follow akun kita ya. Poin sementara 4-0. Informasi tersebut, mohon maaf menyakitkan tapi Bang Oni ngapain Bang Oni undang aku kalau nggak bisa ngomong di sini. Dalam diskusi ada yang disakiti ya. Oke. Ini kita Hostnya ngomong berdiskusi. 1 menit hostnya. Tolong follow ini yang di atas semua, yang di bawah Ikhwan Wilayah, yang di atas semua di follow. Terus follow juga nih channel YouTube-nya Bang Juma sama Bang Handi dan yang lain-lain. Ya lanjut. Oke, jadi kalau ini si Peri ini belum pernah kali diomelin sama emak-emak. Omelin Budar nih, omelin. Iya, tunggulah aku dulu lah menjawab. Oi, Ya udah, omelin sana. nggak usah diomel-omeli. Nggak bagus gitu. iya, masalahnya kan nggak ada kan Bu, makanya dia nggak ngaku gitu loh. Udah ya. Ya Aku supaya ya, kita 2 skip menit gitu ya. kan, kalau memang udah akuin Ya. gitu loh kan gitu. Biar Kita kita skip lanjut tema tema lain lain gitu, kan. lanjut. Supaya nggak muter-muter kan Memang. gitu. Tunggu dulu Bang Handi. 2 menit aku ya. Jangan ada yang motong ya. Siapa yang motong anak Bang Meong? Handi ngomong dulu nih Bang Handi. Siapa yang motong anak Meong? Ya, siapa yang motong anak Meong? Udah, aku yang ngomong. Begini, tadi kalian bilang Lukas itu tidak dipenuhi Roh Kudus, pembohong, kan gitu kan? Sementara tulisan-tulisannya di sini sungguh sangat mengharukan, menceritakan bagaimana keadaan-keadaan itu. Nah, kalian bilang itu nggak dipenuhi dengan Roh Kudus. Padahal udah dikatakan di sini segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, taruhlah memang ada dibilang si Lukas ada tertulis Mesias harus bangkit di hari ketiga di kitab para nabi. Memang saya cari-cari yang tertulis seperti itu total memang tak ada, tapi di perjanjian lama, di Mazmur, di Yesaya ada menceritakan tentang kebangkitan dan kematian Yesus dan tentang Yesus ditombak dan dia sengsara dan dia disiksa. Nah, jadi teman-teman, kalaupun kalian memang tidak mempercayai Alkitab kami ini, itu deritamu. Tetapi ini Alkitab ini sangat kami kasih. Ini sudah. Kalau di Taurat ada Bu, di Taurat ada nggak? Di Taurat. Di Taurat ada tentang Yesus kebangkitan dan kematiannya, ada tertulis di Mazmur dan Yesaya. Udah. Kita para Nah, nabi, tapi yang tadi kita para nabi.
Itulah kitab para nabi itu maksudnya perjanjian lama itu. Mazmur itu kan perjanjian lama. Yesaya apalagi Bunyinya Nabi sama nggak, Yesaya Bu? terdahulu. Bunyinya apa? Bunyinya apa, Bu? Di Mazmur berapa? Bunyinya nggak sama bunyinya. Tapi bunyinya seperti ini nggak ada. Ada tertulis Ya nggak ada, ya udah berarti Lukas salah tulis. Iya, Gimana makanya sih? nggak tulis. Nggak ada tapi Bukan dipaksakan. salah tulis. Ibu Karena ada dikatakan Host, menyatakan Ustaz kesalahan Unggul juga. dinaikkan host. Oh iya, Bunda sebentar, Bunda Rama gantiin dulu Ustadz Unggul mau naik 4 menit. Bang Jol aja diturunkan sebentar sekali baru Oh dinaikkan iya, lagi. Bang Jol turun sebentar ya, nanti naik lagi ya. Bang Jol ya. Aku aja dulu. Aku mau ganti HP. Aku aja dulu. Mau ganti HP. Tapi naik lagi Bang Handi kan? Nggak apa-apa. Naik lagi. Bang Handi naik lagi kan? Ya ntar aku ganti HP naik sini. Tolong dulu, jangan keluar. Seringkali Bang Handi membilang satu botol bensin eceran. Dari satu botol bensin Bang Handi di sini aja. sudah Bang Handi di sini aja Bang Handi. Saya yang mau istirahat Bang sudah Handi. menjadi anakku sudah Saya asisten lelah manajer ya sekali Bang hari ini, Handi. Bang. Sini aja. Kalau anakku sabar bisa jadi manajer. Kalau anakku Gantiin saya sama Ustadz Unggul, nanti saya nyimak dari bawah Ustadz. Guru. Iya. sudah anak Enggak, Bang, saya mau rehat. Saya mau rehat. Aduh. Bang Handi, anakku umur 25 tahun sudah asisten manajer, kelak bisa jadi manajer dari hasil Mantap dong, Bu. bensin eceran. Ya. Ini kenapa sih Hasil bensin uang eceran dibawa-bawa, Bu? Hasil uang halal, ya, bukan uang Ya haram. kenapa itu yang dibawa-bawa, Bu? Ya, tapi Itu sering Bang ditemukan Handi di Lukas berapa, Bu? Ada di Lukas berapa, Bu, kira-kira? Lukas Handi ayat 1 Lukas Handi 1 ayat 2. Oh, Handi 1. Iya kan Bang Handi? Udah ya, jangan lagi hari ini bilang bensin eceran ya. Ya nggak pernah. Aku nggak pernah ngomong ke Ibu Darni kayak gitu. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host Gerindra dan teman-teman. Selamat malam Dr. Adi Kadir nih, kawan villa di bawah. Ya udah, ini saya cuma 3 menit ya, cuma 3 menit karena kan saya juga mengajar ya. Banyak adik-adikku tuh dari sekolah menengah. Nah, di aku bagian mengajar tuh di Rohis. Sekarang ini lagi persiapan mengajar tentang sembelihan halal untuk hari raya kurban, tapi mereka senang ikut-ikut gini nih, nonton gini ya, terutama kalau ada Gurunda Zuma, Gurunda kita semua. Tapi saya kasih kesempatan Dr. Adi dulu deh, beliau menjawab, katanya kan ada di Matius, Markus, Lukas, nanti sesudah itu baru saya 3 menit aja, saya nanti turun lagi buat adik-adikku Rohis, standby. Oh, ganti dulu akun saya, Bang Wan, gitu. Turun ini tak naikin yang bawah. Iya, silakan. Iya, oke. Kalau Ibu Darni kayaknya ada 2 menit tadi. Pak Dokter mau jawab dulu apa saya dulu Pak Dokter? Ibu Darni kan minta 2 menit. Kalau dipotong anak meong, jadi saya nggak mau. Siap gerak habis Bu Derni, Pak Dokter. Lalu saya cuma 3 menit terus turun lagi. Tadi yang saya gantikan silakan naik lagi nanti ya. Oke, silakan Kak Derni. Ya. Ya. Nah, itu tadi ya. Jadi kan Lukas ini sudah mengajarkan, sudah memberitahukan, mengajarkan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah 2 Timotius 3 ayat 16. Makanya Lukas itu termasuk juga yang diilhamkan oleh Tuhan, manusia terpilih dia. Begitu loh. Lain kali kalian itu jangan mencurigai Lukas lagi, sayang. Lukas NMB maksudnya, bukan ya? Enggak, Bunda saya, enggak Bunda saya. Lanjut. Udah Kak Derni. Kalau udah kasih Pak Dokter, habis Pak Dokter saya cuma 3 menit turun lagi. Udah ya, silakan Pak Dokter. Sudah Pak, silakan. Baik, jadi saya pun nggak lama-lama karena saya hanya mendengar tadi Pak Handi kan membaca di Lukas 24 ayat 46. Saya bacakan. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian.
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi yang tertulis di sini Pak Handi, bukan dibilang ada tertulis di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, di kitab Mazmur. Bukan. Yang tertulis, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketika bangkit. Garis bawahi ada tertulis. Tertulis di mana? Saya bacakan di Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Saya bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu di Markus 8 ayat 31. Markus 8 ayat 31. Saya bacakan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Terakhir, Lukas 9 ayat 22. Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi pernyataan Lukas di Lukas 24 ayat 46 dikatakan ada tertulis. Jadi ada tertulis itu ada di Matius 16 ayat 21, di Markus 8 ayat 31, di Lukas 9 22. Bukan dikatakan tertulis di kitab Taurat Musa, di kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Demikian. Oh, yang tadi kemarin. Tadi Ayo, siapa? Ustaz tunggu. Udah ya? Oke, aku sebentar aja ya. Makanya tadi aku kasih kesempatan Dokter Adi duluan, memang ada maksudku ya. Karena Dokter Adi menjawab. Nah, yang disebut di awal itu adalah jelas Lukas 24, nomornya 44, 45, sampai 46. Bukan dipotong saja langsung oleh Dokter Adi 46, lalu dijawab dari Matius, Markus, dan Lukas. Sebab kan ini nubuatan. Secara logika Dokter Adi, ketika Yesus berkata seperti ini, kan belum ada Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apalagi email-email Paulus. Jadi benar-benar saat ini adalah dikatakan Yesus berupa yang sudah terjadi, bukan nubuatan. Jadi harus disambung tuh 44, 45, 46 satu kesatuan. Inilah kadang double standarnya. Ketika kita bawakan satu kesatuan, dipisah sendiri-sendiri. Ketika kita ambil satu ayat untuk mengartikan, dibandingkan dengan teks originalnya, wah nggak boleh, harus dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi baiklah ya, ini saya janji tadi 3 menit saya turun. Adik-adikku yang di Rohis, kerohanian Islam, betapa pentingnya agama merujuk kepada sebuah kitab, yaitu kitab suci. Kitab kalau mengklaim dirinya suci, dia harus bebas dari cacat celah. Nah, langsung saja ya, dikit lagi saya tutup nih. Ketika iblis mencobai Yesus, jatuhkanlah dirimu, ya kan? Lalu Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan gitu kan. Lalu iblis berkata, sebab bukankah ada tertulis bahwa malaikat-malaikat Allah akan menatang engkau. Gitu. Oh, terus dijawab Yesus, jangan kau mencobai Allah. Ketika iblis berkata, bukankah ada tertulis bahwa malaikat-malaikat Allah akan menatang engkau, ini ternyata ada. Tuh, luar biasa. Iblis lebih benar daripada tulisannya Lukas. Ya, jadi siapa yang salah nih? Yesus atau Lukas? Nggak mungkin Yesus yang salah. Yesus itu saya imani sebagai raja jujur. Tidaklah dia berkata kecuali menyampaikan firman yang disampaikan oleh Bapaknya. Iblis benar ketika bilang ada tertulis. Tapi di sini dikatakan bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit.
pada hari ketiga, nggak ada di perjanjian lama, atau di sini disebutnya kitab Taurat Musa, kitab Neviim, dan kitab Mazmur gitu. Jadi saya rasa lebih baik jujur. Ini memang sudah menjadi rahasia umum, terutama di kalangan Christian scholars di Amerika dan Eropa. Mereka mencari kebenaran, mereka mengakui bahwa ini ada kesalahan, walaupun tidak meninggalkan keimanan mereka kepada Yesus. Inilah pentingnya kejujuran. Harus jujur perkara itu. Ini iman gue, lo mau apa? Yang saya jawab adalah kita akan menghargai dan menghormati keimanan, bukan untuk didiskusikan apalagi diperdebatkan. Jadi gitu ya adik-adikku. Ini yang tadi kalian tanyakan, penjelasan ini seperti ini. Soalnya jaraknya jauh-jauh nih, ada beberapa yang di luar kota. Thank you Bang Host, Gurunda Zuma, Profesor Andi, Dr. Hadi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, Kak Derni, pengikut jalan, dan semua Iwan Villa di bawah ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung check out. Waalaikumsalam. Saya lagi nambahin dikit, 1 menit. Baik, saya respon dulu Pak Andi. Ntar dulu Bang, satu round dulu Pak, di saya 1 menit doang. Sebentar Kita dulu, tahu Pak. ya, Jadi inilah kita saya tahu, ntar dulu Pak Di, kita tahu Neviim itu lebih duluan, Taurat, Neviim, Mazmur itu lebih duluan daripada Lukas. Oke, di sini dulu kita pegang nih. Neviim, Taurat, Mazmur lebih duluan daripada Lukas. Kemudian Lukas datang menulis, menurut Anda diilhami oleh Roh Kudus, tulisannya yang dia tulis ada di Neviim, ada di Taurat, dan ada di Mazmur. Tapi setelah kita cek tidak ada itu. Artinya menurut saya ini Lukas ini tidak belajar dulu Neviim, Taurat dan Mazmur. Mestinya dia belajar dulu baru nulis. Artinya di sini adalah Roh Kudus tidak mengilhami dia. Dia hanya salah meneliti. Dia salah menanyakan saksi-saksi. Artinya Lukas di sini juga adalah korban dari saksi siapakah yang memberitahu, dan penelitiannya juga error. Begitu Dokter Adi. Terima kasih. Baik, saya respon ya. Jadi di perjanjian lama, kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur itu adalah firman yang ditulis oleh para nabi atas perintah Tuhan melalui penglihatan dan perumpamaan. Datanya di Hosea 12 ayat 11, Habakuk 2 ayat 2, Keluaran 17 ayat 14, Yeremia 30 ayat 1-2. Jadi semua nabi-nabi menulis firman Tuhan melalui penglihatan. Yesaya menerima penglihatan, lalu Yesaya menulis dalam kitab Yesaya. Yeremia menerima penglihatan, maka kitab Yeremia ditulis. Lalu di perjanjian baru, Yesus menerima firman. Yohanes 17 ayat 18. Yesus menerima segala firman yang diterima Yesus telah disampaikan kepada murid-murid, dan murid-murid itu menerimanya. Dan Yesus memerintahkan murid-murid untuk menulis dalam sebuah kitab. Wahyu 1:11, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab. Dan Yohanes, ini harus dipotong ini moderator. Ini Dokter Adi ini tidak membicarakan Yesus, tidak membicarakan siapa. Ini membicarakan tulisan Lukas ada nggak di sana gitu loh. Kok Yesus ya diomongin Pak? Tulisan Lukas ini Dok mau dibuktikan ada nggak di Mazmur, ada nggak di Taurat, ada nggak di Neviim. Terpaksa saya potong gitu loh. baik. Jawab aja Pak. Jadi Iya. memang Gak usah penjelasan. Bapak ini sama di masjid, apa di gereja di Nggak nyambung, dokter. Nggak nyambung. Bukan. Jadi Pak Handi, Kenapa? perkataan Yesus ditulis oleh murid-muridnya. Iya mana Apa Pak? yang Tadi dikatakan Lukas ini? aja yang Bapak Matius. jawab, Bapak. Matius Matius apa yang di kan sini nggak baru berkata. Matius? Di sini kitab 5 kitab Musa mana yang tertulis gambar Matius, Lukas, di sini tulisan Lukas, Pak. Waduh, Bapak Jadi gini muter-muter. ya, Baik. Lukas menulis. Jadi yang- Dengar Dok, ini ya. Pak Saya ulang Handi. lagi ya. Lukas menulis Mesias harus bangkit dan menderita pada hari ketiga. Itu menurut Lukas tertulis di Neviim, Taurat dan Mazmur. Silakan cari tulisan itu di situ. Yang ketiga item tadi. Nggak usah diputer.
Nah kalau Anda sudah mencari nggak ketemu, ya tinggal ngomong, oh memang nggak ada itu, ya sudah selesai. Salah Pak Handi. Kok salah? Handi, Coba Dan bacain kitab lagi. para nabi. Ya, kitab Mana para tahu nabi. Matius itu nabi, Bang Handi. Matius Baca nabi. pertanyaan Pak Handi kan. Pak Handi jangan memahami. Coba dibaca datanya. Baik, Pak Juma perhatikan ya. Jadi Yesus yang berkata, Matius Lukas menulis. yang menulis. Yesus Kok yang Lukas? berkata, Markus menulis. Yesus berkata, Lukas Kita- menulis. Aduh, kok Markus sih? Ya, Lukas. Lukas menulis di Lukas 9 ayat 22. Coba baca, 44, Pak Handi. 45, 46 yang Lukas dibahas. 9 22. Yang mau dibahas ini sih. Oke. Yang Pak Handi bahas kan Lukas 22 ayat Lukas 44 sampai 46 saya bacain ya, saya bacain dulu nih. Yang dibahas. Saya bacain dulu. Baik. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kepadanya mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit di hari antara orang mati pada hari ketiga. Gitu ya. Jadi Anda cari tulisan 46 ini di Mazmur, di Taurat dan kitab para nabi atau Nevi'im itu. Udah lo Pak cara membacanya Pak Dokter Adi. Baik, Silakan dicari Pak. Jadi Pak Handi kan percaya sama Lukas kan? Jadi Kata Dok, ini bukan masalah di percaya nggak Lukas percaya. 9 ayat 22 data, oke. Data di Lukas 24 ayat 46 kan? Betul? Jadi kita diskusi data ini. Aduh, merah apa aku? Merah. Lagi dapat Oke, kali Dok. jadi Lukas 9 ayat 20. Kok lari Dok? Lukas 9:22 saya baca. Ini masih di Lukas loh. Masih Lukas ya. Ini Kenapa kata lari ke Lukas. sana jawabannya ya? Ya, Bingung juga. sebentar. Ini jawaban. Ada kata Lukas. Kan Lukas berkata di Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di mana itu Dok? Pernyataan Lukas. Tertulis di mana itu? Sebentar dulu. Jadi ada tertulis. Ah. Terus Lukas juga menulis. Ya Bang, cari di Lukas juga perjanjian menulis. lama. Iya di perjanjian. Jangan Abang ini pun bang jangan sekali. dibatasi di perjanjian lama. Dokter itu Sebentar, Bu Bu Darni. Darni. Dokter itu. Lukas juga menulis. Kasih Lukas juga tahu, Bu menulis Darni, kasih di tahu. Lukas 9. Kasih Udah tahu, aku cari, udah ada dapatku di perjanjian lama, belum ada dapatku, cuman belum ketemu aku sama para pendeta yang pakar, belum sempat. Nah, Cuman itu. aku nyari belum ada Lebih, dapatku. lebih jujur Bu Darni. Lebih jujur Bu Darni Bu selesai. Darni, Pak Adi muter-muter ada ini. di Lukas 9. Kok ke Lukas Lukas sih? juga menulis. Lukas 9, Enggak disuruh ke 22. Lukas. Disuruhnya itu. Pak Dokter, Pak Dokter. Semua yang ada tertulis tentang aku di dalam Lukas 44. Baca, semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, dilanjut terus sampai ke bawah. Ke 46 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang yang mati pada hari ketiga loh. Jadi, Bapak ini silakan, jadi Dokter. tugas Dokter Adi sekarang cari tulisan di nomor 46 itu di Nevi'im, Taurat dan Mazmur, cari sekarang. Jangan di tempat lain. Jadi karena gini, Anda disuruh cari di situ. Biar Bentar. Tadi Pak Dokter kan tadi Pak Dokter kan bilang katanya dibatasi. Pak Dokter dibaca di ayat 44-nya. Yang membatasi itu ayat 44. Bahwasanya kitabnya itu kitab-kitab yang terdahulu gitu loh. Bukan di Lukas. Paham ya Pak Dokter? Kesimpulannya adalah kalau dokter mau menjawab, tinggalkan yang lain-lain, cari di kitab para nabi, cari di Taurat, cari di Mazmur yang berbunyi di nomor 46 itu. Itu intinya Dok, jangan cari di tempat lain, nggak ketemu. Loh, betul nggak Bu Darni? Kalau aku jujur ya, aku nggak mau aku bohong karena hukum ke-9 jangan berdusta.
Nah, setelah memang saya cari di perjanjian lama yang bangkit di hari ketiga itu nggak ada. Tapi kalau kematian dan kebangkitan Yesus dia disiksa ada di Mazmur dan di Yesaya. Tetapi kalau yang bangkit di hari ketiga itu nggak dapatku. Belum aku menyerah. Dapat. Bu Darni. Kayaknya Pak Dokter ada pasien dulu, Pak Bu Darni. Sebentar ya. Enggak, Dokter Adi signalnya jangan. Dokternya kemana? Signalnya jatuh dia. Signal. Naik lagi Pak Dokter, ya lanjut. Naik lagi Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Kalau sekali lagi saya ingatkan, jangan tertawa. Iya. Ini berkalian tahu apa dosa kalian kalau kalian ketawa di situ. Harus sopan kalau belajar kemampuan. Kotor, kasar, jangan. Ini kita ini membahas kemampuan. Bu Darni, Dari kalau umpamanya pihak Kristen jelaskan terus kalau ada meong-meong gitu sopan nggak Bu Darni? Enggak kan ya? Jangan, nggak boleh siapapun. Bu Darni, jangan kita terlalu tegang lah ya, kita santai lah Bu ya. Iya, tapi kan ini kan apa loh? Ini kan firman Tuhan. Masa kita bilang meong? Tapi Bu Darni jujur loh daripada Dokter Adi tadi ya kan. Tapi kalau menurut saya ya, kayak gitu. Kalau sudah kita nggak dapat nyerah kenapa? Kan nggak mati. Tapi menurut saya Bu Darni itu butuh ketegangan. Betul ya Bu Darni? Enggak ya. Selamatkan malam Pak Jordan. Yang kita bahas ini Pak Jordan, Lukas 24, 44, 45, 46 yang kita bahas ini. Kalau kiranya Pak Jordan punya keilmuan, silakan ajarkan Ibu Darni, gitu loh. Itu maksudnya. Beliau pendeta ini Pak Jordan. Ya, betul. Lanjut. Pendeta di mana Bapak Jordan? Dari gereja lah. Iya, kan banyak Kristen kan ada HKBP, ada Protestan, ada Advent, ada Katolik, Betel. Sebentar ya, informasi bagi teman-teman yang di bawah, jangan lupa di tap-tap dan juga follow kita semua ya yang ada di atas ini. Dan juga informasi selanjutnya adalah skor sementara adalah 10-0 untuk Muslim. Terima kasih. Lanjut. Jangan ketawa Bang Ardi. Emangnya pemain bola pakai skor-skor segala. Ya. Janganlah, ya kan Bu Darninya jangan gitu. Kalau saya kebalik, Bu Darni justru menempati skor 10, tapi skor 10 kekosongan. Kenapa ketawa? Silakan. Lucu ya Bu Darni. Mungkin dari Pak Jordan atau Gurunda Zumas ya. Abang, silakan Abang Nyuma. Oh ini kalau Pak Jordan ini pakar pakar asumsi tingkat Gan Eden. Tingkat dewa. Iya. Jadi begini Pak Jordan. Ada pertanyaan Ibu Darni. Kalau Pak Tapi Jordan, saudara saya udah lama akrab kan. Wah dulu di Zoom Pak Jordan orangnya baik-baik saja. Makanya kan orang punya asumsi. Asumsi itu penting. Bang One, itu kiamat katanya suruh naikkan. Kan Kristen itu. Kalau kiamat suruh naik di pohon aja benar nih, suruh naik di pohon di situ. Benar nih, kalau si kiamat suruh naik di pohon, di atas pohon banyak pisang. Pasti seru. Bukan, nanti kalau kiamat naik Bu Darni nanti di meong-meongin, nanti gak enak saya gitu. Lanjut. Gak apa-apa, aku udah kebal Bang. Kalau kiamat itu Bu Darni tempatnya di atas pohon, bukan di sini. Nggak bisa gitu, Bang. Kiamat itu paten itu. Paten apaan? Hujatannya gak ketulungan. Ilmunya ilmu dewa juga itu. Apaan? Ilmu dari Hongkong. Dewa Molok. Terserah lah, pokoknya hebat itu hebat.
Hebat jadi apa? Jadi Bu Darni Ya, nggak tak masuk mau. dikelabui juga ya. Aku kan sering nonton, aku di bawah sering nonton. Aku kan kuradar semua klien-klien yang di room ini. Bu Darni, Bu dia Darni nggak tahu kalau Ustaz Juma, silakan keburungan untuk Ustaz Juma, kasihan nanti. Nah, Ustaz Juma, saya silakan. jelasin dulu. Dia mengagumi kiamat. Dia itu membahas Al-Quran, ngerti semuanya. Tapi Bang Juma menyuruh dia membacanya, dia nggak tahu, Bu Darni. Dia nggak bisa baca. Bagaimana tuh Bu Darni, idola Kan Anda? ada translate-nya, loh. Gak yang bisa perlu Bu. orang Indonesia, yang perlu kan Gini. bahasa Indonesianya. Jadi gini Bu Darni, terjemahan Al-Quran itu hanya satu dari bagian beberapa disiplin ilmu untuk memahami kalam Allah. Jadi bukan satu-satunya ilmu yang digunakan untuk memahami kandungan isi Quran. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi Quran hanya dengan menggunakan terjemahan, maka pemahamannya cacat. Pasti tuh. Pasti cacat. Nah, sedangkan Bible itu murni hanya terjemah. Bahkan dari terjemahan ke terjemahan itu kadang berubah kata disebabkan karena apa? Terjemahan Bible itu tidak kata per kata, tetapi kandungan langsung satu ayat. Itu yang perlu dipahami. Kalau Al-Quran mau dikritisi dengan menggunakan terjemahan, kita jadi bahan tertawaan. Kenapa? Karena Al-Quran itu syarat dengan ilmu yang harus dikuasai untuk bisa memaknai kalimat Allah. Jadi gini, kalau ada seorang profesor berkata, maka kita membutuhkan beberapa ahli untuk mengkaji perkataan seorang profesor itu supaya muatannya, rasanya, inti kajiannya dan pesan dari kalimat seorang profesor itu bisa kita pahami. Orang awam tidak bisa langsung memahami kata seorang profesor, nggak bisa. Apa sih yang dimaksud oleh Pak Profesor tadi? Dibutuhkan beberapa ahli untuk mengkaji kata per kata dari ucapan seorang profesor. Ini Al-Quran bukan bahasa profesor. Ini adalah bahasa pencipta langit dan bumi yang mau dipahamkan kepada manusia biasa. Maka kudu pasti membutuhkan beberapa disiplin ilmu untuk memahami itu. Nah, siapa yang ditugasi untuk mengajarkan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kaidah-kaidah yang Rasulullah ajarkan kepada umat Islam untuk memahami Quran? Yang pertama, makhraj huruf dulu. Makhraj huruf, ilmu nahwu, kemudian belajar nahwu Arab, lalu kemudian belajar i'raf, kemudian belajar balaghah, lalu kemudian belajar bahasa Arab, lalu kemudian belajar terjemahan dan seterusnya. Jadi ada kurang lebih 15 disiplin ilmu untuk dikuasai seorang yang mengkaji ayat suci Al-Quran, apalagi yang mengkritisin. Nah, sekarang satu ilmu yang dimiliki oleh saudara kiamat itu cuma satu. Apa itu? Terjemah. Ada nggak ilmu di luar daripada terjemah yang dikuasai oleh saudara kiamat? Tidak ada. Lalu orang yang hanya modal terjemah ini nggak paham bahasa Arab, nggak mengerti tafsir, nggak ngerti nahwu Arab, nggak ngerti ilmu tajwid, i'rab, balaghah dan seterusnya, mau mengkritisi kalimat pencipta langit dan bumi, itu nggak mungkin bisa. Laksana orang yang membaca, anak SD yang membaca buku kedokteran, baru lihat sampulnya, seketika dia buka praktek, pasiennya orang sakit semua. Hanya orang gila yang mau jadi pasiennya kalau ada dokter seperti itu. Nah, sedangkan kami misalnya nih, saya kasih contoh ya. Misalnya dalam Al-Quran diterangkan gini, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Di situ ada kata nenek moyangmu. Tetapi yang diceritakan di sini adalah aba'uhum, aba'ukum. Bagaimana kemudian makna yang tertulis di dalam kata aba'ukum ini merujuk kepada siapa? Bapaknya siapa? Nenek moyangnya kemana? Lalu apa maksud daripada perkataan ini? Jadi seketika tidak lantas dari terjemahan saja, kita harus memahami tafsirnya. Kita harus mengetahui i'rabnya. Kita harus mengetahui dasar katanya. Apa akar kata daripada kata ini? Aba'ukum. Kum ini siapa? Kum ini siapa di sini? Itu harus dikaji semua tuh.
baru kemudian orang bisa menjadi narasumber untuk menjelaskan Quran. Lah kalau mau menjadi pengkritik Al-Quran, wah, payah itu. Kenapa? Para penyair-penyair Arab, karena orang Arab itu dikenal sebagai penyair terulung di dunia ini. Itu orang Arab. Begitu Al-Quran itu datang, mereka terheran-heran. Ini Rasulullah Muhammad SAW belajar di mana? Kenapa ada kalimat yang belum pernah kita temukan sebelumnya seperti ini? Dia bukan penyair, tapi kok kalimatnya begitu indah? Di mana beliau mendapatkan itu? Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya membenci beliau, begitu mereka mengkaji Al-Quranul Karim berdasarkan bahasa mereka, mereka tunduk kemudian dan bersyahadat menjadi pengikut Rasulullah. Lah Rati, saudara kiamat, tidak tahu bahasa Arab, tidak bisa baca Quran, lalu kemudian ingin tampil di tengah-tengah orang agama yang mengerti kitab sucinya, menjadi pengkritik dia. Hanya karena modal suara, modal ketajaman pemikiran berdasar terhadap pemahaman pribadi. Lalu kemudian ingin mencoba kemudian mencuci otak umat Islam yang dari lahir mereka sudah mengkaji kitab sucinya. Apa enggak menjadi lawak-lawakan itu? Kalau orang, mohon maaf, orang yang tidak ngerti Quran, begitu mendengarkan Ratu, wah hebat ini, wah luar biasa. Tapi orang yang paham, apa enggak jadi bulan-bulanan ditertawakan? Ditertawakan, Bu. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kami bahwasanya kami wajib hukumnya meninggalkan orang yang bodoh. Al-Quran menjelaskan itu. Kami wajib hukumnya meninggalkan orang yang bodoh di dalam Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran tapi adalah orang yang bodoh, Al-Quran mengatakan bahwasanya tinggalkan. Tinggalkan orang yang bodoh yang mengkaji Al-Quran karena mereka tidak ada ilmu. Ini yang diterangkan dalam surah Al-Araf ayat 199. Husil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan, suruhlah orang lain untuk mengerjakan yang ma'ruf selain dari dirimu. Jadi perintahkan kemudian orang selain dirimu juga orang lain untuk mengkaji dan mempelajari yang baik itu seperti apa. Serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Jahil itu bodoh. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kita tapi membacanya pun tidak, tinggalkan. Itu kesia-siaan. Bagaimana mungkin kemudian kami yang belajar dari kecil diajarkan kemudian Al-Quran, dipahamkan kepada kami oleh mereka yang pakar-pakar Al-Quran. Kemudian ada yang nikung kiri nih. Aku lebih paham Al-Quran dari ulama. Aku lebih paham Al-Quran dari lulusan pesantren. Buktinya, di dalam Al-Quranmu, Al-Quran 3 ayat 2 menerangkan seperti ini. Maaf Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz bacakan ayatnya supaya kami percaya bahwa disiplin ilmu yang Anda punya itu bersanad, punya dasar pijakan. Enggak perlu baca, kan ada terjemahannya. Kami akan tinggalkan orang seperti itu. Ngapain? Mau mengajarkan kitab kami original teks. Al-Quran perintahnya ikra, perintahnya baca. Untuk memahami Al-Quran, awal daripada pengertiannya adalah ikra, diawali dengan baca. Jadi kalau ada orang yang so tahu Islam ataupun bukan Islam yang tidak bisa baca Quran menjelaskan Al-Quran, itu tanda tanya besar. Jangan dipercaya dulu. Apatah lagi kalau nyata-nyata orang kufur di luar Islam. Orang Islam aja yang tidak bisa baca Quran menjelaskan Quran, itu tanda tanya besar itu. Jangan-jangan dia tarekat. Ya, jangan-jangan dia hanya memahami pendapat sendiri. Ilmu Quran itu wajib hukumnya bersanad. Misalnya ada orang yang memahami Al-Quran tanpa guru, itu nggak boleh. Harus berilmu. Makanya mata rantai pengajaran Quran itu harus betul-betul terjadi. Makanya ada dikatakan sanad Al-Quran dan sanad hadits. Tidak boleh kemudian kita mengatakan, oh Al-Quran ini seperti ini. Coba Anda bacakan ke saya supaya saya ngerti. Karena syarat pertama memahami Quran apa? Ikra, baca. Itu juga yang dilakoni oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diperintahkan untuk baca. Kalau tidak bisa baca, gimana bisa menjelaskan manusia Al-Quran ini kepada manusia?
Saya berdasar terhadap terjemahan. Terjemahan yang mana yang Anda punya? Terjemahan ini. Oh, berarti itu bukan pandangan ilmu Anda kan? Bukan dari kajian secara Al-Quranul Karim, betul? Tetapi kajian berdasarkan terjemahan milik orang lain. Benar tak? Benar. Oh, Anda belum pantas menjadi seorang narasumber yang mengkritisi Quran. 1400 tahun silam, belum ada orang yang bisa bahasa Arab, bisa ilmu nahwu sharaf, bisa balaghah, bisa i'rab, yang mengkritisi Quran dan mampu menggugurkan Al-Quran. Belum ada. Sudah 1400 tahun silam. 2023 ada seorang entah laki-laki apa perempuan tidak bisa baca Quran, petantang petenteng hanya modal semangat untuk kemudian menjatuhkan Al-Quran, tapi nggak bisa karena tidak ada umat Islam yang percaya. Nggak ada umat Islam yang bisa dibodohi dengan sistem seperti itu, kecuali tiba-tiba dia datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'al. Hayya ta'al. Natakallam fi lugatil Arabiyah. Ismi Rati, ana min Jakarta. Uridu fi aina. Saya mau dan kamu di mana, dan seterusnya dia menggunakan bahasa itu. Silakan Anda buka kitab ini. Kita akan mengkaji Al-Quranul Karim. Ayat dari surah Al-Baqarah ayat ke-7 misalnya. Sekarang buka, di situ diterangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wah, ini bagus ini kajiannya ini. Sesuai dengan apa yang diterangkan oleh seorang ulama Mesir yang mengatakan, ini ulama yang disebutkan pun bisa dipertanggungjawabkan. Oh, ini ijazahnya, dia pernah sekolah di sini, dia mendapatkan penghormatan, mendapatkan ini, kemudian dikatakan seperti ini. Ini kagak. Di dalam kitabmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Coba kamu buka kamera. Ini ada di link seperti ini. Yeay. Umat Islam mana yang kayak gitu belajar? Yang percaya, sopo yang mau percaya yang kayak gitu, ya Allah? Akan bisa. Orang yang mondok itu, orang yang mondok di pesantren ketika dia belajar Quran, dikatakan kemudian oleh gurunya, anak-anakku sekalian, sekarang kita baca dan mengkaji secara literasi ya surah Al-Mu'minun, diawali dari ayat pertama. Izinkan Bapak untuk mengkaji 2 atau 3 ayat. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya hidayah dilenturkan hati ini untuk menerima kebenaran Al-Quran. Berdoalah mereka tuh. Ustaznya mulai. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bertanyalah murid, guru, siapa mereka yang beriman itu? Gurunya akan menjelaskan. Apa tanda-tanda orang beriman itu? Gurunya akan menjelaskan. Dari kata apa kata beriman itu? Gurunya akan menjelaskan. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW tentang iman, wahai Ustaz? Lalu beruntung seperti apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Di dalam kitab tafsir mana, siapa penafsirnya, dan apa original teksnya dalam tafsiran itu? Lalu apa pendapat para ulama tafsir? Apa pandangan ulama hadits? Apa pandangan daripada ulama-ulama yang lain? Itu baru dikatakan kajian Quran. Ini kagak. Coba lihat ini, ada linknya. Ada buku ini, buku Risalah Kenabian. Di situ judulnya adalah Tiada Kemilau Seindah Sangsil, bab sekian turun sekian. Wah, umat Islam bahlul yang mau mendengarkan itu. Nggak ada umat Islam kayak gitu. Jadi kalau ibu mengatakan Rati itu hebat, luar biasa, ini saya katakan Anda mengatakan juga sama seperti ketika Anda mengatakan orang yang tidak mengerti original teks kitab saudara, nggak bisa bahasa Yunani, nggak bisa bahasa Ibrani, kemudian Anda mengatakan beliau ini hebat. Kenapa teman-teman Kristen sekarang ini tidak membutuhkan original teks? Ketika saya tanya, kenapa kalian tidak membutuhkan original teks? Kenapa tidak mesti harus ada original teks? Untuk apa? Kan sudah diterjemahkan, dan yang menerjemahkan itu adalah para pakar. Nah, berarti sudah terjawab. Kenapa umat Islam tidak percaya kepada si kiamat? Karena dia tidak bisa mengerti bahasa Quran. Kenapa orang Kristen percaya kepada terjemahan? Karena berasal dari orang-orang yang bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Selesai kan? Umat Islam se-Indonesia percaya kitab terjemahan karena mereka mengimani yang menerjemahkan adalah orang yang bisa bahasa Ibrani, yang bisa bahasa Yunani.
Nah sekarang mari Rati kasih ke depan. Kenapa umat Islam tidak mau percaya kepada apa yang dikatakan Rati atau si kiamat? Karena kiamat tidak bisa bahasa Arab. Karena kiamat tidak bisa bahasa Al-Quran, tidak bisa membaca Quran. Kira-kira teman-teman Kristen percaya nggak kalau ada orang yang menuliskan terjemahan, tapi orang yang menuliskan terjemahan itu tidak mengerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani? Percaya nggak terjemahannya? Tentu tidak. Bagaimana kami yang bisa bahasa Quran, terus kemudian disuruh berdebat dengan orang yang sok tahu tentang kitab kami? Ya kami kasih tendangan penalti lah, tendangan tanpa bayangan lah bagiannya orang kayak gitu. Kusuruh membalikkan badannya, habis itu terus ku sepak pantatnya orang kayak begitu, Bu. Pertanyaan. Iya, silakan. Jadi saya pikirkan ada terjemahannya, kan sudah jelas tanpa tanpa ditafsirkan lagi, sebetulnya sudah jelas terjemahannya di Al-Quran. Kan tidak perlu tafsir. Nggak bisa, Pak. Kan? Beda ilmu tafsir, beda terjemah. Kalau terjemahan itu adalah translate dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tafsir beda. Nah, itu yang kita gunakan. Asbabul nuzulnya beda. Ya. Kalau begitu gimana? Terjemahannya itu tidak berlaku. Terjemahan Al-Quran itu berlaku, salah. Pak, berlaku. Ah, itu benar atau salah? Oh, tidak salah. Ah, salah, itu benar itu. Terjemahannya betul. Berarti, tapi tafsirannya kandungannya gimana? Berarti ketika kalau mau tahu kandungannya gimana? Berarti ketika kita mau koreksi Al-Quran, kan sudah jelas artinya seperti itu. Kan tak perlu lagi mau pakai bahasa bukan gitu, bukan gini. Karena yang terjemahkan itu kan dari, seperti saya gunakan Al-Quran yang diterjemahkan ya, terjemahan. Ini dari yang saya gunakan ini adalah dari Departemen Agama. Apakah mereka salah menerjemahkan? Iya. Terjemahannya kan sudah aku bilang, Pak. Tadi sudah aku sampaikan di awal. Terjemahan itu adalah salah satu di antara sekian disiplin ilmu yang wajib dikuasai untuk menguasai Quran. Ya, ketika Al-Quran itu diterjemahkan ya oleh Departemen Agama, apakah mereka menerjemahkan itu salah atau bagaimana? Putus-putus, Pak. Apakah ketika putus-putus suaranya atau jaringan saya kali ya? Departemen Agama RI menerjemahkan Al-Quran, apakah terjemahannya mereka salah? Apakah terjemahan mereka salah? Halo? Terjemahan mereka sudah benar, Pak. Sudah benar. Sudah benar. Ya. Terjemahan sudah benar. Terus? Berarti kan ketika kita menafsirkan tanpa menafsirkan ya, karena sudah jelas artinya. Kan tanpa perlu penafsiran karena artinya sudah jelas. Kalau kita mau koreksi. Tapi yang dilakukan oleh kiamat? Apakah dia hanya menggunakan terjemahan? Saya tidak tahu kalau dia cuma menggunakan terjemahan. Tidak, dia mengkritisi Quran, Pak. Nah, dia mengkritisi Quran, dia bawa hadits. Kemudian dia tidak mengerti ulumul hadits, dia tidak mengerti pembagian hadits. Pokoknya kalau sudah dibilang hadis sahih oleh link, itulah yang dia bawa. Dan rata-rata materinya itu adalah materi dari Alisina. Tapi gitu. saya kira kan kita jadi sekali lagi saya katakan kita bisa cari sumbernya yang resmi apa betul apa tidak kan sekarang. Nah itu dia, itu dia yang tidak dilakoni oleh si kiamat. Kan saya sering tanyakan, apakah dasar pijakanmu itu sudah berdasar terhadap original teks kitab yang digunakan umat Islam? Tidak perlu katanya. Yang penting sudah ada linknya karena ini adalah dibuat oleh umat Islam sendiri, kan gitu. Nah sekarang kira-kira bisa enggak orang bikin gimana umat teman-teman Islam yang pengetahuannya tidak sehebat-hebat kalian yang apologet itu, apa yang dia tahu? Kalau kayak gitunya terjemahan aja beda artinya. Gini Bu.
Orang Islam yang awam tidak tampil sebagai pengkritik Quran. Malu mereka. Membaca Quran aja nggak bisa, kok bisa tampil jadi pengkritik? Belum ada orang Islam yang mengkritisi Quran. Belum ada. Belum. Ini ada orang dari luar Islam. Bukan maksudnya mengkritik Bang Juma. Maksudnya kayak kami lah umat Kristen. Kami kan enak baca Alkitab. Nggak perlu lagi translate, nggak perlu lagi ini. Udah jelas tertulis di situ. Juru selamat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan bogon-bogon dan seterusnya. Akhir zaman lengkap semua. Jadi nggak pala lagi ada hadisnya, nggak pala lagi datang buku yang sana untuk mencocokkan ini. Paling ada beberapa yang agak-agak susah. Kan begitu Bang Juma. Terus nanti kayak mana Al-Quran kayak gitu? Rumit kali kan? Iya, makanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran tidak tersusun seperti buku cerita. Kalau di kitab ibu kan memang tersusun. 1700 lamanya tersusun kitab saudara. Disusun konon 40 orang lebih. Tapi kita nggak tahu siapa aja orangnya itu. Lalu kemudian disusun seperti cerita. Artinya kitab Anda kalau kita lihat itu turun sekaligus. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak. Apa yang terjadi kemudian turun wahyu untuk menjadi solusi. Turun wahyu beransur-ansur. Dan itu tidak tersusun satu surah membahas tentang sholat semua. Sedangkan Al-Quran itu tidak tersusun, beransur-ansur diwahyukan, umat Islam masih malas belajar. Bagaimana seandainya dia sudah berbentuk cerita? Nggak dibaca lagi karena mereka sudah langsung paham. Al-Quran itu salah satu hikmahnya diwahyukan berangsur-ansur agar umat Islam itu mentadaburi, mengkaji Al-Quran. Maka Al-Quran itu minta dikaji, tidak dihindari, dia dikaji gitu. Nah, umat Islam yang awam itu bertanya kepada guru, tidak berguru sendiri. Itu umat Islam. Makanya ada yang disebut majelis taklim, ada di pesantren-pesantren, mereka mendapat kajian-kajian para ustadz, para ulama. Tapi kalau untuk tampil menjadi seorang pengkritik Quran, tidak bisa. Karena ilmunya nggak ada. Seperti itu, Bu. Kalau di tempat ibu ya silakan aja. Mau orang Kristen tak perlu guru, mau belajar Bible sendiri bisa, ya silakan. Ya itulah, mungkin itu adalah kelebihannya Bible. Kalau Al-Quran enggak. Karena Al-Quran itu harus betul-betul orang yang mumpuni untuk kemudian menerangkan Al-Quran. Nah, siapa yang ditugaskan kemudian untuk belajar Quran? Semua umat Islam. Tidak ada istilah ini guru, ini murid, tidak ada. Semua umat Islam diperintahkan untuk menjadi guru. Untuk itulah kemudian mengawalinya dengan belajar. Makanya umat Islam itu sibuk mengkaji Quran, orang-orang di luar Islam sibuk mencari duniawi, menemukan temuan-temuan yang luar biasa yang dibutuhkan kehidupan manusia. Begitu mereka sudah temukan, kami tinggal beli. Jadi kami dapat dua, dapat akhiratnya, dapat dunianya. Nah, akhirat kami dapatkan dengan mengkaji kitab suci Quran. Begitu kami butuh HP, kami tidak perlu sibuk mencari seperti apa HP versi Islam. Kita orang Kristen bikin HP, oh umat Islam juga harus temukan HP. Umat Islam, umat Kristen bikin komputer, Islam juga harus bikin komputer. Oh tidak, biarkan kami sibuk dengan kitab suci kami, teman-teman Kristen sibuk melakukan temuan-temuan. Begitu ada temuan ya kami beli, halal kan? Nah, kami dapat dua, kitab suci yang kami pahami, ya masalah duniawi kami tinggal beli, gitu. Itu hikmahnya, Bu. Oke, mungkin cukup dari saya, teman-teman sekalian. Di sini udah jam 12 lewat 16 menit. Saya pamit undur diri. Silakan rekan-rekan sekalian dilanjutkan untuk saling belajar, tanya jawab, belajar bersama. Jangan ada tendensi kebencian, ya pola yang kemarin-kemarin ya mungkin kita salah, keliru, khilaf. Ya sekarang kita rubah sedikit-sedikit untuk saling mengisi, mengkaji keilmuan. Saya rasa malam ini kita sangat luar biasa. Ibu Darni ketika menemukan teman yang keliru diingatkan, begitu juga sebaliknya ketika di Kristen ada yang keliru kita ingatkan juga seperti itu. Gak perlu ada saling mencaci maki dan apalagi nyerang-nyerang pribadi. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian yang berafiliasi dengan Komal kita ini, baik di channel Zulkifli Abbas, channel daripada Bang Hadis Lebes,
sahabat-sahabat, teman-teman. Bu Darni ada channel YouTube, Bu Darni? Nggak ada. Kenapa nggak buat, Bu, supaya materi-materi Ibu itu bisa disaksikan banyak orang gitu? Nggak pandai aku. Ibu, Aku bodoh. ya mintalah sama Dalam teman kita. Iya, nggak pintar aku. Janganlah. Ibu minta supaya kajian-kajian Ibu ketika kita berdialog, Ibu menerangkan tentang Bible itu banyak disimak. Ibu sudah tidak ada di atas dunia ini, orang-orang Kristen masih dapat pelajaran dari ilmu Ibu yang Ibu sampaikan. Itu loh manfaatnya. Karena udah banyak di YouTube, udah kusimpanin, udah kukirimi ke WA grupku. Ini aku loh bersama teman-teman Muslim, udah gitu-gitu. Makanya sampai udah kuajak-ajak. Makanya udah ada beberapa pendeta-pendeta masuk ke ruang TikTok, tapi nggak masuk ke sini. Aku yang nyarankan itu. Sekarang mereka ada yang nyanyi, ada yang jangan nyanyi Pak Pendeta. Kalau berani masuk ke room debat diskusi lintas agama. Iya, bagus. Tapi belum ada orang itu yang mau. Hanya aku yang pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. Mantap. Oke. Gurunda, informasi terakhir Gurunda, bahwasanya skor 18-0 ya untuk Muslim. Ya. Indonesia lawan apa? Palestina katanya ya. Ini malam. Betul. Bola. Oke, bola maksudku. Oh iya. Oke, saya rasa gitu ya, rekan-rekan sekalian. Bu Darni, sekali lagi mohon maaf ketika ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Pak saya pengikut juga mau jalan pamit kebenaran, ya. saudara John. Iya. Dan saudara-saudara Iya Pak, sehat selalu Pak. Ya, Iya. Saya mau pamit ya. Bu Darni tetap di sini. Saudara Terima kasih Saudara John tetap di sini. kesempatannya. Saya juga tetap di sini. Saya tidak turun kecuali ada yang mau naik, saya boleh diturunkan. Shalom. Tapi saya tinggal menyimak Assalamualaikum sampai saya tertidur. Ya. Waalaikum Pak, sehat selalu. Baik rekan-rekan sekalian, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya tutup subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Ada yang bertanya, kenapa cuman Indonesia, kenapa cuman Islam? Saya katakan, kalau saya katakan jayalah Indonesiaku, itu artinya jayalah semua rakyat Indonesia, tidak terlepas apapun agamanya, gitu maksudnya. Kan rempong kali kalau disebut semua, jayalah Islamku, jayalah iniku. Ya cukuplah jaya Indonesiaku untuk mewakili semua rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Gurundaku, Masya Allah. Lanjut Bang Sidik. Bilanglah merdeka gitu, Bang Juma. Silakan Bunda Merdeka. Rama, silakan. Lagi baring sedikit nih.